Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mungkin bisa on cam dulu ya untuk mengawali pertemuan pertama ya. Saya ingin tahu wajah-wajahnya ya. Ya, nanti takutnya nggak tahu saya ini ya. Nanti kalau kita ketemu atau gimana gitu ya. Ya, mungkin bisa on cam dulu ya. Ya, tenang. Belum mandi nggak masalah ya. Saya juga nggak tahu kalian udah mandi atau belum ya. Ya, nggak apa-apa. Kalian pakai kaos oblong pun nggak ada masalah kelas ini kalau saya pas ngajar ya. Yang penting kalian menyimak materinya. Ya, karena kita juga daring ya, belum tidak tatap muka langsung. Oke, untuk mahasiswa MBKM yang dari UB yang kata Bu Nove ada sudah masuk di sini? Sudah ini join di Zoom ini atau masih belum? Tes, sudah. Sudah hadir Pak ya. Sudah, siapa? Nurul ini ya. Iya saya Pak. Dari jurusan apa? Dari teknik kimia juga. Oh, teknik kimia. Oke. Hanya satu atau ada lagi yang dari MBKM UB? Ada 3 mahasiswa Pak. Jurusannya sama seperti Nurul. Iya sama-sama. Oke. Oke ya, berarti kalau teknik kimia semua nantinya mestinya harusnya cukup mudah untuk memahami materi ini ya, karena nanti akan ya sedikit lah gitu ya menyinggung teknik kimia gitu ya. Ya prinsip di teknik kimia. Untuk Nurul semester berapa ini? Untuk kami di semester 6 ini. Oh, 6 ya, mestinya nanti akan sudah paham lah ya dengan sedikit yang akan saya jelaskan. Ya oke ya, kita mulai sambil kita nanti berkenalan ya sedikit. Oke, saya mau share screen ya nanti. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, kalau kalian ingin bertanya, silahkan tanya atau potong saya penjelasan saya gitu ya, atau apa yang saya katakan gitu ya. Jadi silahkan. Jadi nggak usah menunggu di akhir baru bertanya ya. Jadi kalau kalian bingung atau ada yang mau ditanyakan, nanti di pertengahan silahkan cut saya gitu ya. Potong pembicaraan saya nggak apa ya. Nanti kita bisa diskusikan. Oke. Kira-kira mekanismenya seperti itu ya. Jadi kita fleksibel aja ya. Kita ngalir aja. Yang penting kalian ini ya bisa mengikuti ya, karena materi ini nanti mestinya cukup menarik gitu ya untuk penelitian ataupun mungkin untuk ya kalian bisa tahu feature prospeknya seperti apa sih gitu ya. Oke. Sudah terlihat share screen saya? Terlihat Pak. Terlihat ya. Oke ya. Jadi hari ini adalah temanya adalah microwave assist extraction ya. Jadi ini adalah salah satu non konvensional metode gitu ya untuk ekstraksi minyak asiri. Ya, jadi ini perlu kita angkat gitu ya, atau hari ini kita diskusikan karena ini cukup menarik gitu ya. Karena sekarang juga penggunaan ini sudah cukup banyak gitu ya. Oke. Ya, nanti di dalam diskusi kita hari ini atau perkuliahan kita hari ini mungkin ada ini ya. Overview-nya kira-kira seperti ini ya. Nanti ada overview, ada introduction gitu ya. Nanti ada tentang sedikit kita mengulas conventional methods gitu ya. Mungkin Bu Nove sudah yang menyinggung sedikit di pertemuan sebelumnya gitu ya untuk metode-metode konvensional. Nanti ada intinya, kita akan sedikit berbicara tentang microwave assist extraction gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita coba simpulkan ya, saya berikan kesimpulannya apa sih gitu ya tentang perkuliahan kita hari ini ya tentang microwave assist extraction. Oke ya, jadi untuk perkenalan gitu ya. Jadi ini adalah ya domestic network ya. Jadi beberapa peneliti yang kira-kira bekerja sama dengan saya gitu ya, berkolaborasi gitu ya. Jadi dari Aceh sampai ya dari timur sampai ke barat ada ya, kira-kira ada perwakilannya gitu ya dari IPB atau manapun ya. Kira-kira ini ya profil domestic network saya gitu ya.
Ya, termasuk tadi dosen UB pun insya Allah ada, gitu ya. Jadi mungkin Bapak atau Ibu dosen kalian ya ada yang berkolaborasi dengan saya. Gitu ya. Ya, untuk riset interest saya, gitu ya. Jadi ini adalah mungkin 5 mayor riset saya, gitu ya. Jadi ada essential oil ya hari ini ya. Jadi topik hari ini ada adsorben, gitu ya. Ada pewarna alam, ada biodiesel dan biodegradable plastik, gitu ya. Jadi ya domestik tadi ya domestic researcher yang collaboration dengan saya itu ya ada 5 topik ini kira-kira ya. Oke. Ya, ini untuk tim minyak atsiri saya ya, kolaborasi penelitian atau profil penelitinya kira-kira ada ini gitu ya. Ada dari Prof Mahfud dan Prof Ali itu kebetulan adalah promotor atau pembimbing saya selama S3 gitu ya dari ITS. Ya, terus ada Dr. Zudi Maksum, mungkin yang dari Malang pasti tahu Universitas Tribuna Tunggal Dewi gitu ya, Unitri gitu ya. Ya, terus ada lagi Bu Dita yang sekarang sudah di Jember Universitas UNED gitu ya. Dan ini ada Budian ya dari Universitas PGRI Madiun. Jadi ini beberapa ya. Jadi ini hanya beberapa orang saya tampilkan karena saya tidak mungkin menampilkan semuanya karena nanti ya akan ini ya akan kurang menarik ya. Jadi ini beberapa saja gitu ya. Tapi secara umum atsiri ini menarik gitu ya sehingga penelitian tentang atsiri ini penting ya untuk kalian ketahui. Oke ya, kita mulai ya. Jadi introduction-nya gitu ya. Jadi mungkin dari pertemuan awal sudah Bu Nove sudah menceritakan gitu ya, definisi atsiri itu apa sih gitu ya. Jadi minyak atsiri gitu ya. Itu adalah kalau kita definisikan itu banyak ya. Ada yang bilang essential oil, ada yang bilang volatile oil gitu ya. Dan macam-macam. Jadi kalau kalian cari dari segi bahasa sangat banyak gitu ya. Entah itu bahasa Inggris ya, bahasa selain Inggris gitu ya, misalnya Yunani atau apa itu ada ya, ada artinya. Nah, tapi secara umum ya, minyak atsiri definisinya adalah cairan gitu ya, liquid gitu ya, yang pekat ya atau sari kalau kalian bisa katakan di lingkungan sehari-hari ya. Jadi sari tanaman yang punya kandungan senyawa aromatik gitu ya. Dan senyawa aromatik ini sifatnya volatil atau mudah menguap ya. Makanya tadi istilahnya bisa disebut sebagai volatile oil, tidak hanya essential oil gitu ya. Jadi karena itulah ciri khas ya dari minyak atsiri. Jadi kalau ada senyawa aromatik tapi dia non volatil ya mungkin masih belum bisa digolongkan essential oil gitu ya. Jadi tidak semua sari tanaman itu adalah essential oil ya. Tapi semua essential oil adalah bisa dibilang adalah ekstrak atau sarinya tanaman atau biomas gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Aplikasinya cukup banyak. Ini saya hanya berikan kasarannya gitu ya. Persentase kasarannya sebagai flavor, fragrance, ya, household products, and pharmaceutical. Ya, jadi sangat banyak flavor bisa digunakan untuk rokok ya. Biasanya yang umum adalah clove oil ya. Jadi clove oil biasanya digunakan sebagai flavor ya. Terus fragrance ini bisa parfum ya, macam-macam. Terus household product ya bisa sebagai campuran di sabun, pembersih, lilin dan lain-lain gitu ya. Atau vaporizer di untuk ruangan gitu ya. Ya, pharmaceutical ini juga banyak gitu ya. Apalagi sekarang di musim COVID gitu ya. Ada beberapa kampus gitu ya yang memproduksi turunan ya, istilahnya turunan atau produk dari minyak atsiri ini sendiri ya untuk keperluan farmasi gitu ya. Jadi kebutuhannya cukup bagus gitu ya, cukup prospektif ya. Karena itu di oke ya. Sumbernya ya, sumber minyak atsiri itu macam-macam gitu ya. Ini hanya beberapa aja gitu ya. Ada yang dari leaf, ada yang dari buds gitu ya, ada yang dari kulit buah seperti orange gitu ya, ada yang dari kulit kayu seperti sandalwood gitu ya, atau gaharu gitu ya. Jadi cendana gaharu gitu ya. Ada lagi yang dari akar, contohnya akar wangi, ada yang dari biji, seed ya. Jadi yang dari biji macam-macam gitu ya. Ada juga contohnya biji itu seperti biji kemangi ya. Itu juga bisa ya. Jadi biji ini macam-macam. Oke.
Kita lanjutkan ya. Ya, ini kira-kira saya buatkan gambar peta sebaran atsiri di Indonesia. Ya, jadi ini secara kasar aja, gitu ya. Secara kasar atsiri di Indonesia sebarannya seperti ini. Ya, jadi mulai dari Sumatera sampai Papua. Ya, kalau kita breakdown kira-kira ini ya, saya hanya breakdown beberapa daerah ya. Detailnya nanti kalian kita bisa diskusikan, gitu ya. Di Aceh ada Pacoli, Nilam, ada Klef, Cengkeh, Citronella, Sereh Wangi ya, Agarwood itu Gaharu, Kajuput itu minyak kayu putih ya, Sandalwood cendana ya, kira-kira seperti itu. Di Jawa Pacoli juga banyak ya, kalau yang asalnya di Malang mestinya tahu ya, di daerah Dampit sana sudah banyak ya Pacoli, Nilam ya. Ya, ada lagi ginger ya, itu jahe, ada kenanga. Kenanga ini banyaknya juga di sekitar Blitar sana gitu ya. Jadi kalau yang Malang juga cukup dekat lah saya rasa dengan Blitar ya. Jadi ada kenanga di sana. Ya, untuk Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur ini terkenal akan sandalwood ya atau cendananya. Terkenal sekali ya. Jadi kalau kalian ke sana sandalwood ini mungkin bisa jadi souvenir gitu ya, bisa jadi macam-macam ya. Jadi sangat terkenal. Ada Maluku Utara itu adalah clove. Jadi di sana pusatnya clove ya. Yang umum adalah clove dan kajuput ya. Jadi kayu putih ya. Ini dua produk andalan Maluku Utara. Jadi ini malah bisa jadi atau bisa kita katakan sebagai menyokong sekitar 90% ya. Clove dan kajuputnya itu dari Maluku Utara ya. Jadi di Indonesia ini produksi terbesarnya ada di sana ya. Jadi penyulingannya juga banyak di sana ya, tersebar di beberapa desa. Ya, untuk Papua yang terkenal ada 3 ya. Ada ini kayu-kayuan semua ya. Ada yang dari golongan kayu ya, ini di Papua. Ada cendana, ada gaharu dan ada masoi. Ya, pohon masoi ini semua kayu yang diekstrak ya. Jadi makanya gambarnya di sini kayu-kayuan kalau kalian lihat ya. Ya, tapi yang paling terkenal dari Papua adalah agarwood ya atau gaharu. Ya, ini sangat terkenal dari sana. Ya. Oke. Ya, kenapa penting? Sebagai gambaran ini adalah penelitian dari Indonesia ya, mulai tahun 1940 sampai hari ini 2022 ya, per tanggal 4 Maret 2022. Ini saya kolek dari Scopus ya. Jadi ini adalah grafik penelitian peneliti Indonesia ya. Kalian bisa lihat 1940 itu hanya 2 artikel gitu ya. Sedangkan tren tertinggi baru tahun kemarin ya, sekitar 243 publikasi atau artikel tentang minyak atsiri. Ya, kalian bayangkan aja gitu ya. Dengan kekayaan alam kita yang melimpah seperti ini, publikasi sangat minim ya. Nah, sangat minim sekali peneliti Indonesia ya. Ini kontribusi peneliti Indonesia. Di tahun 2022 sampai hari ini 2 bulan berjalan gitu ya. Itu baru ada 32 publikasi gitu ya. Jadi sangat minim. Jadi kita baru mulai naik itu kira-kira di tahun 2015 gitu ya. Itu publikasinya baru mulai naik ya. Ya, selama ini kemana gitu ya? Itu kan jadi pertanyaan gitu ya. Padahal di luar negeri yang sumber daya alamnya mungkin tidak semelimpah kita gitu ya. Publikasi mereka luar biasa menurut saya ya, di atas 1.000 mungkin ya, atau 500 per year ya. Ya, kita masih segini-segini aja gitu ya. Nah, itu ya menariknya. Harapan saya dengan kalian belajar topik atsiri ini bisa mungkin penelitian, mungkin berwirausaha gitu ya. Jadi cukup menarik sebenarnya ya, potensinya sangat tinggi. Ya, kalau kita breakdown lagi, siapa sih peneliti ini ya? Jadi mulai tahun 1940 sampai hari ini ya 4 Maret 2022 itu masih hanya publikasinya sekitar 1.115 ya di Scopus. Ya masih sangat sedikit ya. Padahal kekayaan alam kita melimpah, luas daerah kita segitu besarnya gitu ya. Kita hanya mampu mempublikasikan sekitar sekian. Ya. Ya, kalau kita breakdown ini ya kontribusinya peneliti ya. Jadi profesor saya kebetulan ada 42 artikel gitu ya. Saya sendiri ada 30 artikel gitu ya. Terus ada 2 dosen dari UNS gitu ya. Ada Bu Lia dan Bu Rohula dan itu kontribusinya sama masing-masing 14 paper karena beliau berdua adalah satu tim riset gitu ya. Terus ada lagi Prof Triana ya dari Farmasi UGM ya. Ya, cukup terkenal mestinya Prof Triana ini ya.
Jadi kontribusinya masih sangat minim. Ini 5 besar ya, the big five ya untuk atsiri ya. Ini nanti kalian bisa cek juga, saya collecting dari ini ya, hari ini ya sampai hari ini dari Scopusnya langsung gitu ya, dari untuk peneliti Indonesia. Ya, itulah menariknya ya. Jadi kalian bisa lihat saya pun kontribusinya juga masih sedikit ya. Jadi kita berusaha sama-sama meningkatkan interest di bidang essential oil ya. Oke. Ya, selanjutnya ini ya, kita ulas dulu tentang kondisi ekspor kita gitu ya. Ekspor minyak asiri ya. Jadi kalau kalian ini ya, ini saya dapatkan dari BPS ya. Ini data BPS ya, year on year. Ya. Kita ekspor ke negara mana kalian bisa lihat ya. Jadi sebenarnya ada tren kenaikan gitu ya. Saya belum mendapatkan data terbaru ya. Jadi kemarin saya juga searching gitu ya, mencoba memberikan kalian kalau bisa data yang terbaru gitu ya untuk tahun yang ketika pandemi itu permintaannya seperti apa gitu ya. Tapi hanya ada beberapa data saja yang menurut saya minim dan mungkin kalau saya tampilkan ke kalian akan kurang gitu ya. Kurang representatif istilahnya ya. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Jadi kalian bisa lihat year on year kita ekspor kemana, negara mana, jumlahnya seberapa gitu ya. Itu akan kelihatan ya. Ini jumlahnya dalam ton gitu ya. Jadi ada kenaikan, ada penurunan, tapi secara umum kita gradually increase ya untuk ekspor ya. Jadi gradually increase ya. Ini data untuk tahun 2006 sampai 2017. Kira-kira datanya seperti ini ya yang bisa saya share ke kalian ya. Dan kalian bisa lihat juga nilai FOB free on board itu adalah US dollar gitu ya. Cukup prospektif gitu ya. Berapa US dollar yang kita dapatkan gitu ya. Dengan ini menggunakan metode konvensional ya. Jadi sebagai gambaran ekstraksi yang ada ini, yang minyak-minyak yang kita ekspor ini menggunakan metode konvensional ya, konvensional metode. Jadi ya bayangkan ya. Makanya hari ini kita perlu belajar salah satu metode non konvensional methods gitu ya. Ya harapannya kita bisa meningkatkan produktivitas ini gitu ya. Dan harapannya juga pendapatan atau devisa kita dari non migas gitu ya. Salah satunya dari atsiri ini naik ya. Jadi atsiri ini punya kontribusi ya ke APBN ya. Jadi jangan dikira atsiri ini nggak ada kontribusinya gitu ya untuk APBN kita. Ya, cukup lumayan ya kontribusinya. Saya tekankan cukup lumayan kontribusi atsiri kita di APBN. Ya, jadi kalau ini kita bisa tingkatkan ya, harapan kita tidak bergantung pada migas sebagai sumber utama APBN. Ya, karena migas itu kan salah satu non renewable source ya, resource ya. Jadi harapannya seperti ini ya. Ke depan kita tidak bergantung lagi pada migas, sektor migas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini global marketnya. Saya share ke kalian gitu ya. Jadi ini ada kira-kira 5 market ya. Ada Amerika Utara, Selatan, gitu ya. Ada Europe, ada Afrika, dan ada Asia Pasifik. Apa ya? Asia Pasifik. Ya, ini global market. Jadi ini kalian bisa nanti cek lagi gitu ya, segmentasinya apa sih ya. Kalau segmentasinya sebagian besar gitu ya, ini prediksi gitu ya, sampai tahun 2025 segmentasinya untuk F&B ya, food and beverage ya misalnya. Jadi food and beverage ini sangat tinggi nanti ya. Jadi apalagi kita sekarang diminta, apalagi ada ini ya, ada G20 gitu ya. Ada lagi kemarin yang sempat ini ya. Jadi kita diminta untuk istilahnya menggunakan renewable source ya. Jadi kita diminta menggunakan green ya, ke sistem yang lebih hijau istilahnya seperti itu. Jadi permintaan ke depan pasti akan lebih tinggi untuk essential oil ya. Jadi essential oil ini sangat tinggi nanti permintaannya. Ya ini prediksi dari ini ya, doTERRA ya, doTERRA Internasional. Ya ini adalah salah satu perusahaan minyak asiri yang terkenal ya di internasional ya, global market ya. Jadi dia cukup terkenal. Salah satunya adalah doTERRA ini ya. Jadi kalau di searching doTERRA ini sangat terkenal ya. Nanti kalian bisa cek ya sendiri. Oke ya, sekarang kita masuk ke beberapa metode ekstraksi ya. Di metode ekstraksi secara umum ya, itu kita bisa bagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya metode konvensional dan metode non konvensional ya. Ini ada 2 secara umum.
Ya, metode konvensional itu apa saja sih gitu ya? Nah, metode konvensional itu yang seperti ini contohnya, gitu ya. Jadi ini ada hidrodestilasi, gitu ya. Kalau mungkin kalian penelitian di atau praktikum gitu ya di semester 2 mungkin atau di praktikum kimia organik mungkin saya nggak tahu ya apakah dapat hidrodestilasi atau mungkin steam distillation gitu ya atau steam hydrodistillation gitu ya. Tapi itu adalah semuanya adalah metode konvensional gitu ya. Jadi ini ada beberapa gambaran aja, ini hanya representasi skematik dari alat gitu ya atau rangkaian proses gitu ya dari beberapa metode konvensional gitu ya. Jadi ini ada hydrodistillation gitu ya. Ya ini biasanya kalau kita mengekstraksi minyak cengkeh katakanlah kita bisa menggunakan ini ya hydrodistillation. Steam distillation kita juga bisa gunakan untuk cengkeh gitu ya, untuk kayu putih gitu ya. Nah, untuk pressing ini biasanya minyak-minyak yang sifatnya agak lebih berat gitu ya, yang memang agak sulit diekstraksi dengan menggunakan hydro atau steam ya. Contohnya mungkin minyak kulit jeruk gitu ya. Mungkin lagi ya, misalnya minyak nyamplung ya, meskipun itu minyak nyamplung bukan minyak essential oil ya, bukan non essential oil ya, minyak nyamplung ini juga sulit kalau kita ekstraksi dengan hidro atau steam ya. Jadi jalan salah satunya yaitu kita gunakan pressing methods gitu ya. Nah, kira-kira itu ya, bentuknya skematiknya seperti ini ya. Jadi pada metode pressing gitu ya. Ya, ini ada ekstraktor. Ya, ekstraktornya adalah tempat untuk menaruh bahan kalian ya. Di bahan kalian ada piston ya yang nantinya dipres ya. Jadi nanti hasilnya bisa berupa cake ya atau sisa dari pressingnya itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, kalau untuk steam kita biasa ya pasti ada boiler atau steam generator gitu ya. Yang nanti akan diarahkan ke matriks bahan ya atau tanamannya. Jadi matriks bahannya ini juga tergantung gitu ya. Jadi tidak semua tanaman atau tidak semua eh, tanaman latsiri gitu ya itu cocok dengan metode steam ya. Jadi ada beberapa tanaman aja yang mungkin spesifik gitu ya, ketika digunakan steam akan mendapatkan rangemen yang lebih tinggi daripada hydro ya. Jadi itu ya gambarannya untuk beberapa metode konvensional ini ya. Jadi ini juga saya ambil dari referensinya, jadi kalian ini bisa cek referensinya. Jadi ini ada referensinya ya, jadi penjelasannya seperti apa nanti detailnya di referensi itu ya. Jadi masing-masing itu ada referensi yang mungkin nanti bisa kalian pelajari ya. Apa sih kelemahan dari metode-metode tadi itu ya secara konvensional ya? Saya merangkumnya gitu ya, atau membuatnya gitu ya. Itu ada 4 alasan gitu ya. Pertama adalah alasan waktu ya. Kedua alasan energi gitu ya. Ketiga itu alasan rendemen, dan yang terakhir itu alasan kualitas ya. Jadi ada alasan waktu, energi, kuantitas, dan kualitas ya. Jadi ada 4 alasan ini yang menurut saya dan mungkin peneliti yang lain ya di dunia gitu ya, mesti seperti Profesor Farid Cemat gitu ya. Ya, biasanya 4 alasan utama itu adalah ini ya, dari kelemahan untuk metode konvensional. Ya, metode konvensional cenderung waktu ekstraksinya cukup lama atau waktu penyulingannya sangat lama gitu ya. Energi yang dikonsumsi sangat banyak ya, dan tidak cenderung juga menggunakan ini ya, fossil fuel ya. Jadi kelemahannya itu ya, rangemennya rendah meskipun waktu ekstraksinya lama, tidak menjamin rangemen yang didapatkan banyak gitu ya. Itu kelemahannya ya. Jadi rangemennya juga sedikit. Kualitasnya gimana gitu ya, dengan waktu ekstraksinya lama, suhunya panas, malah bisa menjadikan essential oil itu rusak, degrade ya, mengalami degradation contohnya, atau kadang mengalami oxidation ya, karena adanya O2 berlebih, oksigen berlebih gitu ya di dalam proses pembakaran dan lain-lain gitu ya. Jadi faktor-faktor inilah yang menyebabkan menjadikan kelemahan dari metode konvensional ya, sehingga kita perlu memikirkan untuk beralih ke metode non konvensional gitu ya. Karena ingat, ketika kuantitas dan kualitas ini rendah ya, profit yang didapatkan juga rendah ya. Ini ada hubungannya dengan profit sebenarnya ya. Jadi ya sebagai contoh minyak nilam dengan kadar patsoli alkohol di bawah 30%,
harganya mungkin bisa jadi kita bilang medium gitu ya. Nah, karena minyak nilam sendiri disyaratkan kadar pasoil alkoholnya ya di atas 30% baru bisa diekspor istilahnya ya, atau baru bisa dijual ya. Jadi nilainya, jadi kadar dalam essential oil gitu ya, itu mau menentukan harga jualnya ya. Apapun essential oil itu ya, entah itu kajput oil ya, apalagi yang termahal itu adalah agarwood atau gaharu ya. Jadi minyak gaharu itu sangat mahal ya, bisa sampai ratusan juta ya. Ya, itu sangat mahal ya. Kalau nilam mungkin 1 liter hanya sekitar 200-500 ribu gitu ya. Nah, tapi kalau agarwood, jadi kalau kita menyuling agarwood atau menyuling gaharu gitu ya, orang-orang yang penyuling itu gambling gitu ya. Jadi kalau mereka untungnya itu bisa buat beli mobil gitu ya. Tapi kalau rugi ya ruginya segitu ya. Hilang 1 mobil gitu ya. Jadi mereka gambling. Jadi semakin tinggi harga essential oil, ya gamblingnya akan makin tinggi. Ya, istilahnya ya mungkin bisa dibilang seperti berjudi gitu ya. Ya, ini perjudian ya bagi penyuling yang minyak mahal gitu ya. Garwood, sandalwood gitu ya. Masoya oil gitu ya. Itu kita akan berjudi istilahnya ya. Berjudi nyuling enggak gitu ya. Jadi kalau nyuling untung ya untungnya bisa beli rumah, beli mobil gitu ya. Tapi ketika rugi, loss gitu ya. Ya loss-nya bisa menjual tanah dan lain-lain gitu ya. Jadi sangat-sangat ini ya. Makanya metode konvensional ini ya rawan, riskan gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu atau mungkin kunjungan ke penyuling atsiri, nanti bisa mungkin ada cerita-cerita seperti itu ya. Jadi kalau kehilangan mereka bisa sampai bangkrut dan lain-lain ya. Nah, gitu ya. Pentingnya metode kita beralih ke metode non konvensional. Ya, itu gambarannya. Nah, metode non konvensional yang mungkin kita bahas hari ini gitu. Ini hanya satu ya. Sebenarnya ini ada banyak ya. Tapi saya untuk sementara ini akan memberikan kalian 3 ini ya. Ada ohmic, microwave, and ultrasound extraction. Jadi ada 3 ini ya. Tapi secara ini reference gitu ya. Jadi kalau kalian baca lagi reference itu sangat banyak. Tidak hanya 3 ini. Ya, karena perkuliahan kita sangat singkat gitu ya. Jadi saya nggak bisa memberikan kalian lebih banyak lagi gitu ya. Jadi hari ini pun kita hanya fokus pada satu metode, yaitu ini ya, microwave assist extraction ya. Jadi kita hari ini hanya fokus satu ya. Mungkin minggu depan kita ketemu lagi, kita bisa bahas satu lagi gitu ya, ultrasound assist extraction. Ya, jadi kita bisa bahas. Nah, ohmic ini seperti apa sih ya? Ohmic itu seperti ini kira-kira. Ya. Jadi ini adalah ohmic gitu ya. Nah, ohmic heating. Ya, jadi di sini bahan ya. Ini adalah contohnya oregano. Oregano itu seperti jeruk ya, seperti jeruk-jerukan gitu ya. Jadi ini oregano, di sini ada kontrol sistem gitu ya. Kontrol sistem ini untuk ngatur voltase dan lain-lain gitu ya. Nah, ohmic ini itu kalau kalian di rumah mungkin pernah menggunakan kompor induksi. Ada yang sudah pernah menggunakan kompor induksi? Atau sudah tahu kompor induksi? Atau jangan-jangan belum pernah semua ini? Gimana? Gimana? Sudah pernah tahu atau belum tahu kompor induksi? Nurul, mana Nurul tadi? Nurul kan tadi dari Malang ya, Nurul dari UB ya? Iya. Kalau dari saya belum pernah. Belum pernah menggunakan kompor induksi? Iya, belum pernah, Pak. Oh ya, jadi kompor induksi itu ini ya, kompor yang pemanasannya menggunakan ini ya, induksi listrik gitu ya. Jadi kalau kalian pegang kompor itu nggak panas. Tapi ketika ada bahan yang nempel di situ, contohnya panci kalian gitu ya. Panci kalian panas, sangat panas ya, panas seperti biasa dan panasnya sangat cepat. Ya. Suhunya itu meningkatnya drastis, langsung cepat gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi kalau kalian pancinya kalian angkat lagi, kompornya kalian pegang juga nggak apa-apa gitu ya. Tidak seperti kompor konvensional gitu ya. Kalau kalian habis manaskan kalian pegang ya pasti masih panas gitu ya. Besinya masih panas ya. Kalau ini tidak ya. Jadi setelah selesai ya selesai, dingin lagi seperti biasa ya. Jadi nggak perlu nunggu pendinginan ya. Itu namanya induksi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang diinduksi adalah material logam untuk panci tadi misalnya gitu ya, atau penggorengan gitu ya. Hanya spesifik yang diinduksi ya. Jadi tidak semua bahan bisa terinduksi istilahnya seperti itu ya. Ya ohmic seperti itu juga ya. Jadi ohmic ini
diinduksi ya. Kalau kalian lihat di sini skema alatnya itu ada kutub negatif dan ini kutub positif gitu ya. Nah, ini untuk mengatur itu ya, untuk mengatur kekuatan induksinya gitu ya, atau mengatur kekuatan ohmiknya ini gitu ya. Jadi ohmiknya ini akan diatur ya. Kebetulan gitu ya, pada penelitian ini gitu ya, yang sudah dilakukan oleh ini gitu ya, Hashemi gitu ya, Hashemi et al gitu ya, pada tahun 2017, dia menggunakan ini ya, ohmik, dan tipe kondensornya ini adalah Clevenger. Jadi kalau ditanya Clevenger itu seperti ini ya, ini adalah Clevenger ya. Jadi ini ada Clevenger. Ya, hasilnya ditampung seperti biasa ya, hasilnya adalah water plus essential oil ya, nanti dipisahkan diambil essential oilnya ya. Jadi dengan menggunakan sistem Clevenger ini, pelarut gitu ya, itu bisa recycle ya, automatically recycle ya ke ohmik ini, ke sistem ini ya, automatically ya. Sedangkan nanti hari ini yang akan kita bahas adalah microwave ya. Nanti kita lihat ke belakang seperti apa sih microwave gitu ya. Ya, sedangkan yang ini itu adalah contoh dari ultrasound assist extraction ya. Ini skematiknya seperti ini. Ya, ini gitu ya, yang hasil penelitiannya Chen ya, Chen et al gitu ya. Ya, ini dia menggunakan horn. Ini tipe horn ya. Jadi ultrasonic nanti juga ada beberapa tipe ya, tapi yang digunakan di sekarang itu adalah tipe horn. Ya, jadi atau mungkin kita bisa, kalau di Indonesia kan namanya mungkin ya tanjung getar ya, bisa kita bilang tanjung getar. Ya. Ini ya generatornya dari tanduknya itu ya. Jadi tanduknya ini akan nantinya bergetar ya. Ya, tanduknya ini nanti akan bergetar ya, menghasilkan gelombang ultrasonik ya. Jadi ini bergetar ke material ya, dan solventnya apa gitu ya. Jadi nanti akan bergetar sehingga dia bisa mengekstraksi essential oil gitu ya. Jadi itu ya, itu gambaran ya. Mungkin minggu depan kita akan bahas ini ya lebih detail tentang ultrasound acid extraction ya. Jadi hari ini kita fokus ke sini dulu ya, growth acid extraction. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau kita bahas dulu sampai sini? Paham atau enggak? Diem ini ya. Saya repot ini kalau kalian diem ya. Kalau diem saya repot ini sebenarnya ya. Kalian paham atau enggak menyimak gitu ya. Ya, gimana? Ini saya mau tanya Ser dulu. Serina gimana? Paham sampai sini? Sejauh ini belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan kalian boleh potong penjelasan saya ya. Jadi kita fleksibel aja. Oke, saya lanjutkan ya kalau nggak ada pertanyaan. Ya, sekarang kita masuk ke sini ya. Di sini adalah ada dua jenis ya. Secara umum microwave nanti akan ada dua jenis, kalian ketahui, yang perlu kalian ketahui ya. Jadi ini adalah aplikator ya, dua jenis aplikator. Di sini adalah multi mode. Sedang kanan ini yang B adalah single mode gitu ya. Apa sih bedanya gitu ya? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan mungkin dari dua schematic representation ini? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Coba saya ingin dengar ini ya, Vina Wiranita. Gimana? Vina bisa menjelaskan skematik dari ini dua aplikator ini? Vina? Wah, ini nggak ada respon nih, kemana ini? Ayu Suci Lestari. Ayu, bisa dengar suara saya, Ayu? Iya, Pak. Ya, gimana Ayu? Bisa menjelaskan nggak bedanya atau apa sih yang kamu lihat gitu ya? Ya, differences antara multi mode and single mode gitu ya. Apa sih kira-kira? Gimana Ayu? Kan sudah saya beri ini ya, skematiknya gitu ya. Nah, kira-kira apa yang ditangkap gitu ya? Gimana?
Kalau mungkin di multi metode aplikatornya itu Ya. terdapat pengadukan, Pak. Sedangkan kalau Mm-mm. untuk singlenya itu tidak terdapat pengadukan. Jadi arahnya laminar. Oh, maksudnya ini mode stirrer ini. Ya, ayo. Iya, Pak. Oke, yang lain Masih saya ingin dengar ya itu versinya Ayu. Nggak apa-apa, salah nggak ada masalah ya. Salah nanti namanya aja belajar ya. Saya aja sampai sekarang juga belajar tentang microwave ini ya. Jadi jangan dikira saya udah ekspor gitu ya. Saya juga masih belajar ya. Oke, Putri Septiara. Gimana Putri menurut versimu? Ya, gimana Putri? Wah, ini lost contact ini kelihatannya. Atau Iya, kemana ini Kak. Putri ini? Iya. Ya, nggak apa-apa. Tahu apa enggak? Atau gimana? Atau punya versi lain gitu ya dari temanmu tadi? Atau gimana? Eh, menurut saya, Ya, menurut kamu? kalau multimode itu cara kerjanya dipantulkan. Kalau single mode itu tidak, Kak, karena ukurannya sempit. Ukurannya sempit. Oke, ya itu menurut Putri nggak apa-apa. Ya jawaban apapun. Apa yang kalian amati kita ini dulu saya ya kalian ungkapkan dulu ya. Kalian share ke saya. Saya kan nggak tahu kalau kalian nggak share ya. Oke, saya butuh satu lagi. Ya, mana? Juwita ya, Juwita Dwi. Mana? Gimana Juwita? Kamu setuju dengan dua pendapat temanmu tadi atau punya versi sendiri? Kalau saya hampir sama kayak yang Ayu tadi, Pak. Jadi dia di mode stiralnya, terus mungkin dari bentuk apa kayak aplikatornya itu kayak beda kan. Kalau yang di multimode itu dia lebih kayak kotak gitu, jadi lebih sempit untuk apa di reaktornya. Terus kalau yang di single mode itu dia harus melewatin kayak apa kayak alat yang panjang dulu baru masuk ke reaktornya. Jadi prosesnya lebih panjang yang di single mode. Mungkin gitu. Oke ya, kita udah dengar 3 jawaban gitu ya. Dari versinya masing-masing ada yang sama, ada yang agak beda gitu ya. Oke ya. Sekarang kita ke multimode dulu ya. Kita ke multimode. Jadi ini bukan mas ya. Yang pertama saya ingin ini ya, saya ingin mengklarifikasi ya. Jadi bukan masalah besar kecil atau sempit luasnya gitu ya. Ini kita asumsikan punya ukuran atau dimensi yang sama ya, kita misalkan aja gitu ya. Meskipun realitanya itu sebenarnya ukurannya juga nggak sama gitu ya. Nggak sama-sama persis gitu ya, karena untuk ini itu ada ukurannya ya, ada ukuran, ada cara menghitungnya ya, jadi tidak sembarangan sebenarnya. Nah, kita mungkin misalkan sama ya, kita asumsikan sama. Oke ya, kita ke multimode dulu ya. Jadi di multimode ini ada istilahnya magnetron ya, di dua-duanya ada magnetron. Magnetron ini apa sih dulu? Magnetron ini adalah yang membangkitkan gelombang mikro ya atau microwave. Jadi magnetron ini penting ya. Di dalam microwave pasti ada magnetron ya, entah itu single mode or multimode. Ya, magnetron ini adalah pembangkitnya, ya, mengonversi dari listrik, gitu ya, menjadi gelombang mikro, ya, itu adalah magnetron, tugasnya magnetron, gitu ya. Terus setelah magnetron itu ada antena, gitu ya, ada waveguide. Jadi antena ini tuh akan ini ya ke arah waveguide. Ini waveguide ya. Jadi kalau di sini ada waveguide, waveguide-nya ya di sini. Waveguide itu adalah pengarah gelombang. Ya, dia mengarahkan gelombang. Jadi biar gelombang ini kenapa kok perlu diarahkan? Jadi kalau kalian belajar gelombang ya di SMP atau SMA bahkan gitu ya, ya gelombang ini sifatnya gimana sih gitu ya? Ada yang gelombang itu memantul, ada yang gelombang itu ketika saling bertabrakan, ada yang macam-macam ya. Arah gelombang itu kan ke semua arah gitu ya. Ya, arah gelombang itu kan ke semua arah. Nah, untuk mengarahkannya ya kita perlu waveguide ya, kita perlu pengarahnya ya. Sehingga gelombang ini satu arah ya. Kalau gelombang ini sampai bertabrakan ya impact-nya banyak. Dia bisa meniadakan, dia bisa melemahkan gitu ya. Ya macam-macam ya. Ya kalau melemahkan atau meniadakan artinya yang keluar dari situ nggak ada gitu kan.
Ya, padahal kalian keluarkan ini tuh kalau energi besar gitu ya, mengonversi listrik menjadi microwave gitu ya, atau gelombang mikro gitu ya. Itu perlu energi besar gitu ya. Nah, kalau sampai meniadakan kan rugi kalian ya, mengeluarkan energi besar tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk itulah perlu yang namanya waveguide di dalam desain suatu microwave gitu ya. Ya, waveguide ini yang nantinya akan membantu mengarahkan gelombang itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di multimode. Ya. Di multimode ketika keluar dari sini gitu ya. Ya, gelombang ini akan terpantul ke ini ya, internal ininya ya, internal room-nya ini ya, dari reaktor ya. Jadi akan terpantul-pantul kemana-mana. Ya, biar tadi ya meminimalkan adanya saling meniadakan atau saling mengurangi gitu ya. Ya, kita perlu stirrer ya. Stirrer ini perlu ya. Dan harapannya dengan adanya stirrer ini itu bisa menyebarkan gitu ya. Jadi lebih heterogen gitu ya. Istilahnya gelombangnya lebih tersebar merata. Ya, jadi kenapa? Kalau di stirrer ya nanti mungkin akan ada yang mantul ke stirrer sehingga mantulnya ini diharapkan ke bahan lagi atau ke reaktor gitu ya. Mantul lagi mungkin kemana? Ya, kalau tidak ada stirrer mungkin mantulnya ya terarah lagi gitu ya, akan ketemu lagi dengan source-nya misalnya. Ya. Ya, saling meniadakan juga gitu ya. Ya harapannya ini. Ya. Microwave tipe multimode ini itu kalian bisa jumpai di rumah-rumah atau di household appliance ya, di toko-toko elektronik ya, itu adalah multimode yang kalian gunakan di rumah. Jadi kalau di rumah menggunakan microwave ya artinya kalian sekarang menggunakan sudah melihat yang namanya multimode aplikator ya. Jadi itu adalah tipe multimode gitu ya. Ya dinamakan multi karena ininya tidak teratur juga gitu ya. Ya tidak teratur ya, dan ininya kalau nyampe sini ya bisa jadi di sini itu gelombangnya tinggi, di sini mungkin ininya rendah gitu ya, bisa jadi karena ini tidak bisa homogen ya, tidak bisa sama ya. Makanya stirrer ini gunanya sebenarnya untuk itu, membantu menghomogenkan agar di setiap sisi manapun itu sama, tapi kenyataannya realitanya gitu ya, kalau kita eksperimental gitu ya, kita coba ukur itu nggak akan sama gitu ya. Jadi kita bisa buktikan sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau kalian di rumah gitu ya, makanya kalau kalian mungkin masak menggunakan microwave, kan ada bagian yang gosong, misalnya masak kue gitu ya, itu amati ya. Bagian yang gosong itu sebenarnya menandakan kalau pemanasannya nggak merata ya. Makanya di microwave kalian itu ada piring ya, piringan gitu ya. Kalau kalian amati di rumah, microwave kalian itu ada piringan ya, piringan itu muter pelan ya, smooth gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah ya penggantinya stirrer itu gitu ya. Jadi kalau kalian lihat piring yang ada di microwave itu bukan piringan untuk naruh bahan doang, itu ada fungsinya gitu ya. Fungsinya adalah untuk stirrer ya. Jadi stirrer ini bisa di atas, di bawah gitu ya. Tergantung fungsinya. Ya, kalau kalian beli microwave yang domestic microwave gitu ya, yang di toko-toko elektronik gitu ya. Ya, itu di sini ada piringan. Pasti kalian akan dapat bonus piring gitu ya. Dan piringnya itu spesifik ya, jadi jangan diganti piring yang lain ya, atau mangkok yang lain ya, atau keramik yang lain ya, karena beda ya, karena kenapa kok nggak boleh gitu ya? Kira-kira kenapa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa kok nggak boleh diganti gitu ya? Lintang, gimana Lintang? Kenapa kira-kira Lintang? Karena mungkin sudah teruji tahan panas dan Oke, bisa teruji tahan panas. Menurut melindungi. Lintang berarti karena heat ya, lebih karena heating ya. Iya, Pak. Oke, saya ini Yuliana Haryati. Gimana Yuliana? Apakah kamu juga berpendapat karena panas gitu ya? Atau gimana? Iya, Pak. Iya, Itu kenapa kok mungkin mikirnya panas? ya mungkin dari situ dia bisa memantulkan gelombangnya gitu, Pak. Kenapa? Bisa apa? Bisa memantulkan gelombangnya. Saya tanya dulu ke kalian. Gelombang itu panas nggak sih? Gimana? Kan kalian tuh tiap hari main HP, itu kan juga gelombang ya. Ya.
Mungkin kalian gelombang radio, kalian lihat TV juga gelombang, gitu ya, betul ya? Ya, kira-kira kalian terbakar nggak sih dengan gelombang? Panas nggak sih? Gimana? Saya rasa kalian nggak panas tuh ya. Tiap hari mainan HP, Instagraman, gitu ya, buka sosmed yang lain, gitu ya, bisa seharian penuh, gitu ya. Ya, saya rasa aman-aman aja. Ya, mungkin kalian juga pakai WiFi, mungkin gitu ya. Juga itu kan juga gelombang ya, WiFi ya. Itu kan juga gelombang ya, tiap hari kalian terpapar gelombang malah ya. Mungkin di kampus juga WiFi-an gitu ya. Atau gimana lagi gitu ya. Tiap hari kalian mungkin sudah terkena gelombang gitu ya. Tapi apa bedanya dengan gelombang micro ini gitu ya, atau microwave ini gitu ya. Nah, makanya tadi kalau jawabannya masalah heat itu mungkin bukan ya. Jadi bukan karena heat ya. Jadi bukan karena heat sebenarnya ya. Jadi kalau ini gitu ya, kenapa kok nggak boleh ya? Jadi sebenarnya microwave ini nggak ini gitu ya. Kalau kalian misalnya ya memasukkan contoh gitu ya, memasukkan misalnya daun kering gitu ya ke dalam sini misalnya, ya daun kering itu nggak akan apa-apa mungkin gitu ya. Ya nggak akan tiba-tiba keluar apinya. Ya. Saya yakin mungkin nggak akan ya. Nggak akan keluar apinya tiba-tiba gitu ya, karena nggak ada bakar membakar di sini ya, kecuali kalian pakai ini metode konvensional yang dibakar misalnya gitu ya. Ya di sini kita tidak menggunakan open heating gitu ya. Di sini kita tidak ada open heating ya. Jadi di sini adalah gelombang ya. Jadi prinsip gelombang memang kalian harus belajar dulu gitu ya. Ya, jadi kenapa kok ini tadi ya, kembali ke pertanyaan saya ya. Kenapa kok ini material ini tuh ada? Kalau kalian beli microwave itu pasti dapat piringan gitu ya. Jadi jangan mikir wah saya beli microwave dapat piring gratis gitu ya. Seolah-olah kayak kalian beli sabun colek dapat gratis piring gitu ya, atau mangkok gitu ya. Ya, beda ya. Kalau ini piringan yang kalian dapatkan ketika beli microwave itu adalah piring yang khusus ya, spesifik ya. Jadi piring ini itu adalah piring yang bisa membantu gelombang itu homogen gitu ya. Karena kalau material piring biasa gitu ya, ketika kalian masukkan ke microwave gitu ya, dia bisa crack, retak, hancur ya. Piring bisa hancur. Kalian bisa buktikan ya. Mungkin kalian keluarkan piringnya nggak akan panas ya, nggak panas. Mungkin kalian pegang aja nggak apa-apa piring gitu ya. Saya yakin gitu ya. Jadi piring tadi bisa crack. Jadi kalau kalian mungkin masukkan piring biasa agak lama gitu ya, nanti lama terdengar suara krak gitu ya. Mungkin piringnya juga nggak langsung pecah gitu, atau kalau kata Didi Kempot ambiar gitu ya. Mungkin nggak langsung ambiar gitu ya. Tapi pelan-pelan ya, ada garis yang emang menandakan kalau piring kalian itu pasti bakal crack gitu ya. Ya, karena itu ya, karena sifat material yang ada di piring bawaannya microwave dengan yang kita gunakan sehari-hari ya, piring makan atau mungkin mangkok yang lain itu berbeda. Ya, materialnya berbeda. Ya, karena kegunaannya berbeda ya. Karena tadi kan kalian ingin homogen ya. Agar gelombang itu bisa homogen gimana caranya ya? Ya dipantulkan lagi seefisien dan seefektif mungkin ya. Ya, makanya piring ini yang akan berputar ya. Jadi di bawah piring itu kalau kalian amati itu ada rotor atau motor yang akan berputar secara smooth, pelan gitu ya. Motor ini akan berputar secara pelan ya. Mungkin putarnya hanya berapa RPM gitu ya, sangat pelan. Ya mungkin nggak sampai 100 RPM kan mungkin ya. Sangat pelan. Tapi piring ini teratur ya. Konstan. Rate-nya konstan ya. Jadi rate-nya konstan, dia akan berputar gitu ya. Setelah berputar ya ini ya tujuannya memantulkan ini kemana-mana gitu ya. Ya sebagai pengganti. Jadi kalau kalian lihat modul stirrer ini nggak ada di atas microwave kalian. Ya kalian bisa amati nanti microwave di rumah kalian nggak ada di atas ini, stirrer itu nggak ada gitu ya. Jadi jangan dibayangkan stirrer ini ada di atas, selalu di atas ya, jangan dibayangkan ya. Ya contohnya itu ya sekilas tentang multi-mode aplikator ya. Jadi gambarannya ya kalau kalian lihat microwave di rumah kalian atau domestic microwave ya yang kalian beli di toko-toko elektronik ya itu ya, ini adalah multi mode. Ya. Bedanya apa dengan single mode ya? Kalau single mode adalah ini ya. Letak reaktor atau ekstraktor gitu ya. Itu langsung dikenakan waveguide ya. Jadi waveguide ini langsung mengenakan ini satu arah. Tidak ada pantul-pantulan. Ya. Sehingga posisinya kalau kita gambarkan gelombang seperti ini gitu ya. Kita gambarkan gelombang seperti ini, dia ada di posisi maksimum ya. Electronic field-nya ada di maksimum point. Ya. Beda dengan ini tadi. Mungkin ini tadi kita bisa dapatkan kadang
maksimum, kadang minimize, kadang ya nggak tentu gitu ya. Jadi ini tuh labil gitu ya. Jadi kalau kalian ini gitu ya ini labil gitu ya. Mungkin seperti hubungan kalian dengan pacar kalian gitu ya labil gitu ya. Tapi hubungan kalian dengan orang tua kalian kan nggak segitunya ya, lebih kuat gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau ini labil gitu ya, ini stabil. Ya, jadi kita dapatkan energi fieldnya, electronic fieldnya ya di titik maksimal ya, maksimal poin. Nah, jadi magnetron atau waveguide ini akan yang keluar dari magnetron gitu ya, gelombang mikro yang keluar dari sini akan diarahkan oleh waveguide searah langsung ketemu dengan ekstraktor atau reaktor. Ya, sehingga kalau kita bisa gambarkan ini ya, itu seperti ini kira-kira. Gitu ya. Jadi posisinya ada di maksimum poin. Ya. Nah, sekarang kalau kalian ditanya gitu ya, sekarang saya punya pertanyaan ke kalian gitu ya. Kira-kira gitu ya. Harga ini jadi ini mahal mana sih? Alat multimode dan single mode ini. Gimana? Ada yang mau menjawab? Masa perlu ditunjuk? Gimana? Nabila Amanja, gimana ini? Nabila? Jangan-jangan sarapan nih ya. Ini Tiara Jata Yuning ya. Tiara gimana Tiara? Ya Pak, kalau Ya gimana? Versimu gimana nih? Versimu aja. kayaknya mahalan yang multimode Pak, karena Mahalnya yang multimode. Oke, kenapa Tiara kok mahal yang multimode? lebih banyak pembantu-pembantunya aja, sebab kayak ada mode steerernya, terus ada piringan yang tadi Bapak jelasin juga. Itu sih Pak menurut saya. Oke. Ya, boleh kan itu versimu. Ya nggak apa-apa. Nanti kita breakdown ya, kita jelaskan. Oke. Nabila, saya ingin dengar Nabila. Mana Nabila? Nabila Salsa ya. Gimana Nabila? Temanmu tadi mengatakan multimode itu lebih mahal daripada single mode ya. Alasannya karena lebih banyak kompartemen di situ ya. Kalau kamu gimana Nabila? Versimu? Mana nih Nabila nih? Ikut sarapan juga jangan atau senam ini? Hanum S2. Gimana Hanum? Hanum S2. Wah, ini banyak yang ini jangan-jangan. Banyak yang ngisi presensi tapi enggak ini ya, enggak join. Alivia Salma. Mungkin kalau menurut saya yang Pak, multimode. Gimana? Lebih mahal gimana? Yang multimode. Yang multimode. Kenapa? Mungkin bisa jadi produknya bisa jadi lebih banyak. Oh, oke, nggak apa-apa ya. Itu kan pendapat ya. Kalian bebas berpendapat ya. Oke, satu lagi ya. Maise Linda ya, Maise Linda. Betul ya? Maise Linda Susanti. Gimana, Linda? Menurut saya masih mahalan yang multimode, Pak. Kenapa? Kalau dilihat dari diagramnya ini, yang multimode itu lebih lebih prosesnya lebih komplit gitu loh, Pak. Kompleks menurut saya. Oke ya. Ya, oke. Itu jawaban dari kalian ya. Ya, berarti kalian masih belum paham sebenarnya ya. Oke ya, jawaban kalian tuh salah ya. Yang lebih mahal itu adalah single mode ya. Jadi harga single mode tuh lebih mahal dan bukan lebih lagi, very high ya. Harganya sangat mahal dibandingkan dengan multimode. Kalian mungkin bisa beli gitu ya, atau mungkin bisa sekarang survei atau mungkin bisa browsing gitu ya ke mungkin online shop
gitu ya. Berapa sih harga multi-mode aplikator atau microwave rumahan atau domestic microwave gitu ya. Mungkin ya inilah terjangkau lah ya. Tidak terlalu tinggi price-nya gitu ya. Ya, mungkin itu ya. Tapi kalau kita beli single mode aplikator, harganya bisa miliaran, bisa ratusan juta lebih gitu ya. Sangat-sangat jauh ya, berapa puluh kali lipat ya, bisa 100 kali lipat dari multimode atau bahkan lebih 100 kali lipat harganya daripada multimode aplikator gitu ya. Jadi kenapa kok dia lebih mahal gitu ya? Karena dia langsung ya. Jadi dia langsung kontak ya. Gelombang itu langsung kontak dan gelombang ini optimal, posisinya maksimal ya, di optimum point. Kalau di sini kita nggak pernah dapatkan maksimum, ya pernah gitu ya. Tapi intervalnya ini ya jauh. Kalau ini kita akan selalu berada di maksimum point ya. Tapi kalau di sini tadi yang saya jelaskan ya, ini bisa jadi kadang maksimum, kadang minimize, ya, kadang lagi naik lagi, decrease, increase, gitu ya. Jadi nggak tentu, ya. Nah, jadi lebih mahal ini, sangat lebih mahal. Jadi dengan ini, gitu ya, kalau kita melakukan ekstraksi dengan menggunakan single mode, ya hasilnya pasti akan lebih bagus daripada kalau kita bandingkan dengan multi mode, gitu ya. Karena ya ini lebih terarah, gitu ya. Gelombangnya lebih terarah daripada ini. Jadi kalau ini gelombangnya tidak terarah. Kita sendiri pun ya sebagai peneliti ya di dunia ini pun ya, bahkan saya termasuk gitu ya, untuk memprediksikan atau mempelajari ini gitu ya, mempelajari arah dari gelombang menggunakan multimode itu bisa jadi ini ya satu disertasi atau satu tesis ya atau beberapa tesis gitu ya. Itu bisa gitu ya, karena gelombang ini sangat-sangat tidak terarah ya. Jadi kalau ingin membuat pemodelan tentang ini ya, arah ini, itu sudah cukup kalian lulus doktor gitu ya, mungkin ya. Ya, jadi sudah cukup membuat kalian lulus doktor karena ini tingkat kesulitannya sangat sulit dibandingkan dengan kalau kita memodelkan single mode. Ya itu lebih gampang gitu ya. Karena kita tahu arah gelombangnya akan kemana gitu ya. Arah gelombangnya kemana, intensitas gelombangnya dengan panjang sekian itu seberapa sih kira-kira yang kena atau mengenai reaktor atau ekstraktor itu berapa? Itu bisa kita hitung gitu ya secara mendekati realita gitu ya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan multimode, nah, kita yang sampai sekarang pun masih belajar ya. Mungkin nanti saya bisa share ya pemodelan seperti itu. Jadi memang perkembangan modelingnya juga sangat banyak gitu ya. Modelnya juga sangat banyak karena kesulitannya sangat tinggi, tingkat kesulitannya sangat tinggi ya. Ya, kira-kira itu ya gambaran kenapa ini ya single mode lebih mahal ya karena pasti pengaruh ini ya. Yang paling berpengaruh adalah waveguide-nya ini ya. Ya. Tadi sudah saya katakan kalau kita mengekstraksi dengan menggunakan single mode itu akan lebih bagus ya, karena langsung mengenai bahan. Ya. Saya mau tanya lagi gitu ya. Berarti ya untuk pengaplikasian dalam ekstraksi minyak atsiri gitu ya, lebih bagus mana? Single mode or multi mode aplikator? Gimana? Bisa menyimpulkan? Ya? Atau lebih proven mana? Atau lebih opsional yang mana gitu ya, atau bisa yang paling enak digunakan yang mana sih kira-kira? Gimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Irma Halimatus, gimana Irma? Irma Halimatus? Iya Pak, kalau menurut Iya. saya Nah. aplikasi yang untuk minyak atsiri lebih bagus yang single mode. Kenapa Irma? Ya itunya tadi Pak, arahnya itu secara langsung sama kayak enggak kayak gitu lah. Tadinya saya juga sudah untuk yang harga juga sudah mengarah ke single mode soalnya dari saya lihat tadi di Google itu harga waveguide-nya itu mahal banget gitu. Mahal banget ya Irma. Berapa Irma? Yang kamu cari berapa? Harganya tadi berapa? Itu 5 juta lebih Pak. Yang itu. Ya, itu yang kecil. Itu, oke ya, itu bagus ya Irma, sambil saya menjelaskan dia mencari referensi bagus, itu saya appreciate ya. Jadi cukup bagus ya. Ya, dia sudah tahu harganya berapa sih, itu baru satu kompartemen gitu ya dari suatu microwave secara utuh gitu ya. Kira-kira segitu ya. Jadi wajar aja kalau harganya mahal ya. Ya, oke. Ya, jadi jawabannya ya. Jawaban kalian terbalik lagi gitu ya. Jadi kalau kita gunakan untuk minyak atsiri, kita pilih aja multi mode. Loh, saya single mode gitu ya. Kenapa? Gitu ya.
karena biaya investasinya mahal sekali ini gitu ya. Dan hasil ekstraksinya juga ini masih bisa lah 67% dari kalau kita bandingkan dengan ini. Kalau ini misalnya 100% gitu ya manajemennya, ini kita bisa dapatkan 60-70% dengan ini gitu ya. Jadi kalau kita bisnismen gitu ya, ya kita mending investasi bikin ini aja multi-mode gitu ya. Nah itu ya. Jadi kalau kalian nanti belajar mungkin membuat desain pabrik gitu ya, atau mungkin ada desain pembimbing kalian minta desain pabrik untuk pembuatan atau ekstraksi minyak asiri dengan menggunakan microwave gitu ya. Ya kalian desain aja menggunakan multi-mode gitu ya. Karena kalau kalian desain menggunakan single mode ya biayanya berapa yang kalian keluarkan investasi. Ya, sangat mahal. Meskipun manajemennya kita bisa katakan misalnya ini 100%, ya, kita dapatkan 100%. Ini mungkin cuma hanya ya 60-70%, tapi sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk kita mengekstraksi ya. Secara hitung-hitungan biaya gitu ya, profitable. Ya ini sudah profitable ya. Kita gunakan multi-mode sudah cukup profitable. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak perlu yang alat mahal-mahal ya. Jadi kalian juga pertimbangkan masalah cost-nya gitu ya. Cost-nya masuk akal nggak sih gitu ya. Ya, jangan-jangan kita investasi mahal-mahal ternyata nggak menguntungkan gitu ya, atau nggak kembali biaya investasi kita, kan juga eman, atau mungkin kembali tapi dalam jangka waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, itu kan juga perlu dipertimbangkan ya. Oke ya, jadi kalau kalian ditanya atau ada pertanyaan menggunakan mana ya, gunakan aja multi-mode ya untuk aplikatif. Ya, karena itu lebih realistis ya, dan ini lebih gampang juga untuk scale up. Ya. Jadi single aplikator dan multi-mode aplikator itu lebih gampang multi-mode ya kalau kita scale up skala industri ya contohnya ya, meskipun di Indonesia belum ada yang menggunakan ini ya, tapi kolega saya di luar negeri ya, di profesor di Amerika ya, dia sudah menggunakan ini ya, microwave untuk ekstraksi minyak asiri dalam skala pabrik bahkan sangat besar gitu ya. Jadi microwave-nya ini satu ruangan besar gitu ya, jadi sangat besar ya, dia sudah memperlihatkan itu ke saya gitu ya. Jadi perkembangan di sana sudah sejauh itu. Ya, harapan saya kalian dengan belajar ini ya, nantinya ya bisa lah menjadi entrepreneur gitu ya. Misalnya ekstraksi minyak asiri tapi atau nyuling minyak asiri menggunakan microwave gitu ya. Nah, itu harapan saya seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, ini ada beberapa metode microwave extraction ya. Ini adalah beberapa derivat ya. Ya, ini ada microwave hydrodiffusion and gravity ya, steam distillation and ultrasonic microwave extraction. Kita satu-satu dulu ya. Metode ini dinamakan hydrodiffusion and gravity. Kenapa? Ya, kalian lihat. Ya, matriks materialnya itu ada di atas ya. Ini yang akan diekstraksi ya. Ini adalah matriksnya ya, matriks tanamannya ya. Ini kondensornya. Kondensornya itu melawan gravitasi ya. Jadi ke bawah ya. Ya, bukan ke samping atau ke atas gitu ya. Jadi ini ke bawah ya. Biasanya umumnya kan ke samping gitu ya, kondensor seperti ini ya, ini coolernya gitu ya, ini kondensor juga di samping, ini Clevenger gitu ya, yang tadi sudah kita bahas, Clevenger dan kondensor reflux ini ya. Ya, tapi kalau ini kondensornya di bawah, jadi searah dengan gravitasi ya. Gaya gravitasi itu kan ke bawah ya, dari atas ke bawah ya. Kalau kalian lempar bola, bolanya kembali lagi kan ke tanah, nggak ke atas lagi kan ya. Ya, kalau kalian lihat, ya mungkin kecuali air mancur gitu ya, yang melawan gravitasi gitu ya. Selebihnya mungkin ya karena air mancur kan ada external power ya, jadi pompa gitu ya. Tapi secara umum gitu ya, di dunia ini ya searah gravitasi ya, mengikuti gaya gravitasi ya. Ini juga sama ya. Ini kita akan arahkan mengikuti gaya gravitasi gitu ya. Nah, ini makanya dinamakan gravity ya. Hydrodiffusion, kenapa kok namanya hydrodiffusion? Karena material yang di sini itu dia basah ya, wet. Ya, jadi materi ini wet ya, sehingga ada proses yang namanya difusi ya. Ya, difusinya ini yang nantinya akan ini ya terjadi ketika gelombang mikro itu terpancar gitu ya. Jadi adanya irradiation dari microwave gitu ya. Nantinya materi ini akan mulai terekstraksi ya, mulai menjalani proses difusi. Ya, difusinya kemana? Bukan ke atas ini, nanti akan ke bawah sini ya. Akan terkondensasi di sini. Ya. Kondensor yang kita gunakan di sini ini tipenya kondensor ulir. Ya. Kondensor ulir ini cukup berbeda dengan kondensor Liebig or reflux kondensor. Ya. Jadi cukup berbeda. Cukup berbeda juga dengan Clevenger. Ya. Kondensor ulir ini ya nggak semuanya bisa kita gunakan kondensor ulir ya. Jadi
panjangnya ini ya, misalnya kondensor ini panjangnya 1 meter, ulernya ini bisa 3 kali lipat panjangnya jadi kondensor ini, gitu ya. Jadi uler-ulernya ini kalau kita tarik gitu ya, itu bisa jadi panjangnya 3 kali lipat dari panjang kondensor itu, gitu ya. Nah, kelebihannya itu ya, jadi kalian bisa save place, ya. Jadi dengan kondensor yang pendek tapi cukup pendinginkannya bagus, gitu ya, pendinginannya sempurna. Jadi nggak perlu kondensor yang panjang-panjang. Kalau kalian gunakan Liebig itu sangat panjang pasti perlunya, gitu ya. Ya, tapi kalau kalian gunakan reflux, bolanya perlu banyak, ya. Reflux itu kan hitungannya bola ya, berapa bola? 1 bola, 3 bola, berapa bola, gitu ya. Ya kalau di lab mungkin umumnya di lab kalian, ya saya yakin 6 atau 8 bola, mungkin, gitu ya. Itu sudah umum, ya. 6 atau 8 bola. Ya, itu ya yang pertama. Yang kedua, turunan dari microwave extraction itu ada steam, ya. Jadi steam ini sama seperti tadi metode konvensional, gitu ya. Ya, di sini ada steam generator, gitu ya, atau boiler, mungkin kalian kenalnya, gitu ya. Di sini ada matriks tanaman kalian, ya. Ini ada microwave, gitu ya. Ya, nanti steam generator ini arah steamnya itu akan ke arah microwave, ya. Jadi nanti tanaman ini bisa gelombang, ya. Gelombang microwave ini nanti bisa ketemu tanaman dan ketemu steam ini, ya. Gunanya apa, gitu ya? Kalau di sini steam ini kan panas, ya. Jadi steam dari steam generator yang menuju ini itu kan panas posisinya. Biasanya kalau kita menggunakan konvensional steam distillation, gitu ya, uap ini kan dingin dulu ya, ketika awal pada awalnya, gitu ya, pada awalnya steam generator ini itu kan panasnya di sini kan dingin dulu ya. Jadi steam generator, uap steamnya ke sini, ketemu bahan itu kan dingin dulu, ya. Ngumpul baru banyak, baru semuanya panas. Ketika semuanya baru panas, barulah dia terekstrak, gitu ya, keluar ke kondensor. Ya, itu kan lama, ya, proses itu sangat lama. Ya, tapi dengan adanya microwave ya di sini, steam ini yang keluar dari boiler yang mungkin ada penurunan suhu, ya, gradually decrease in temperature, gitu ya, itu bisa naik lagi, ya, suhunya bisa stabil, ya, suhunya bisa stabil, ya, matriks bahannya pun tanpa adanya steam untuk mengawali pemanasan itu bisa naik juga, ya, suhunya bisa cepat naik, ya, jadi tidak perlu menunggu waktu lama agar suhu ini agar uapnya ini jenuh dulu, ya, di sini di matriks bahannya. Jadi itu ya. Jadi mengapa tadi dibilang mempersingkat waktu, ya, short in time, ya. Ya karena ini ya. Jadi dengan adanya steam generator ini adanya microwave, gitu ya. Jadi microwave itu punya dual effect, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Sedangkan yang ketiga kita bisa combine, ya. Sesama non-conventional methods, ya, microwave and ultrasound. Ya, kebetulan ultrasound yang kita lihat di sini itu adalah tipe bed, ya. Jadi kalau tadi itu adalah tipe horn, sekarang kalian bisa lihat tipe yang kita gunakan sekarang adalah tipe bed, ya. Jadi ini beberapa penelitian yang saya ambil dari ini ya, kolega-kolega di luar. Jadi kalian nanti bisa cek kalau misalnya butuh papernya silahkan kontak saya atau mungkin nanti bisa saya share atau saya titipkan ke Bu Nove mungkin ya. Jadi nanti kalian bisa belajar mungkin ya untuk ini lebih detailnya kira-kira ini digunakan untuk ekstraksi apa sih gitu ya. Jadi kalau untuk metode ini gitu ya. Ya, di sini ada 2 gelombang ya, gelombang ultrasound dan gelombang microwave ya. Jadi 2 gelombang yang berbeda ini akan ini ya, istilahnya combination gitu ya. Akan mengekstrak ini ya yang ada di sini. Ya, jadi plan materialnya nanti ada di sini bersama solvent. Ya, kalau di sini nanti tergantung ya, bisa menggunakan solventnya seperti apa ya. Karena microwave ini tidak semua solvent ya, pada prinsipnya hanya beberapa solvent aja yang istilahnya reaktif ya. Ya, biasanya karena adanya less reaktif, ada beberapa solvent yang sifatnya less reaktif gitu ya. Ya, kita biasanya tambahkan itu dengan ultrasound ya. Jadi ultrasound itu untuk meningkatkan kreativitasnya. Jadi nanti akan ada ini ya micro bubble gitu ya. Nanti ya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya tentang ultrasound ya. Ini hanya pengantar aja untuk kita nanti ke depan minggu depan masuk ke ultrasound. Ya, kira-kira itu ya. Ini gambarannya. Skematiknya seperti ini kira-kira ya. Nanti kalian bisa mungkin ya konsultasi dengan pembimbing kalian kalau saya tertarik ya. Ya, selanjutnya ini ada beberapa microwave yang kebetulan saya dan profesor saya kembangkan gitu ya. Ada microwave acid hydrodistillation,
microwave air, dan solvent free ya. Jadi ini beberapa dan nanti juga bisa dicek di ini ya referensinya. Jadi kalau microwave hydro ya ini kombinasi ya sama dengan tadi microwave steam distillation gitu ya. Kalau microwave hydro ini ya kombinasi antara conventional methods dari hydro distillation and microwave gitu ya. Jadi sampelnya dengan solvent gitu ya. Ya, secara umum kita bisa gunakan aquagas gitu ya. Ya, kalian bisa masukkan di sini ya. Nanti kebetulan di sini saya menggunakan Clevenger ya, ini Clevenger ya, ini Clevenger dan ini kondensornya kita bisa gunakan reflux ya di sini seperti gambar tadi. Ya, jadi kombinasi ya, kalau ini kombinasi antara hidrodestilasi secara konvensional dengan microwave. Ya, sedangkan kalau air ini kenapa dinamakan air? Karena kita di sini memasukkan udara ya dengan menggunakan kompresor. Yang nanti rate udaranya akan kita atur sedemikian rupa dengan menggunakan flow meter ya. Saya yakin kalian sudah tahu ya flow meter apa, karena kan di semester 6 ya. Ya, mungkin sudah praktikum OTK atau mungkin PJTK gitu ya. Ya mestinya sudah ada ya. Ya, sedangkan solvent free, kenapa dinamakan solvent free? Karena kita tidak menggunakan solvent sama sekali di dalam proses ekstraksinya. Ya, jadi benar-benar pure sampel ya. Jadi hanya pure sampel di situ. Ya. Jadi di sini sampel kita masukkan gitu ya. Jadi dengan ini kita mengurangi penggunaan solvent ya. Jadi mengurangi penggunaan solvent juga. Apalagi kita diminta green chemical atau green chemistry gitu ya ke arah sana. Jadi kita kurangi yang biasanya menggunakan organic solvent gitu ya. Kita sekarang mengarah ke solvent free di penelitian-penelitian yang terbaru kita gitu ya. Jadi kebetulan 3 metode ini saya gunakan untuk mengekstraksi minyak nilam gitu ya, kebetulan. Jadi ini nanti kita coba bandingkan ya, gimana sih impact-nya dari 3 metode ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah paham atau gimana ini, atau nggak paham atau kurang paham. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Kita diskusi ya. Alivia Salma, ada yang mau ditanyakan mungkin? Gimana Alivia? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin atau kita diskusikan dulu? Ya, karena kan di akhir nanti ada tugas mungkin ya. Oke ya, kalau enggak apa-apa ya, kita lanjutkan ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan memotong penjelasan saya ya. Tidak perlu nunggu di akhir ya. Oke, selanjutnya ya, kita bahas ya. Mekanismenya seperti apa sih ya ketika microwave? Ya kira-kira seperti ini ya. Saya buatkan skematiknya kira-kira seperti ini. Ya. Ya, pertama ya, ini kita gambarkan sel. Ini saya umpamakan satu sel gitu ya, satu sel. Di dalam tanaman itu kan ada sel gitu ya, ada sel gitu ya. Sel ini isinya apa sih? Isinya adalah air ya. Jadi di dalam tanaman plant material gitu ya, itu pasti punya kadar air gitu kan ya. Jadi kalau kalian mungkin sudah belajar atau sudah pernah menentukan kadar air ya pasti tahu gitu ya. Di dalam tanaman itu kan bervariasi ya. Kadar air itu masing-masing tanaman, masing-masing part of plant gitu ya, itu kan beda-beda gitu ya. Jadi tidak sama satu sama lain ya. Tapi intinya pasti ada kadar air ya, ada air di dalam tanaman gitu ya. Ya itu kita bisa sebut sebagai in situ water. Ya, jadi in situ water ini adalah air yang ada di dalam tanaman atau kita bisa katakan sebagai air yang terjebak di dalam sel tanaman itu gitu ya. Nah, microwave gitu ya, gelombang mikro tadi gitu ya. Itu dia akan menyerang ini ya, menyerang molekul air ini, in situ water ini gitu ya. Nah, di sini air sifatnya adalah polar gitu ya. Mungkin kalian sudah belajar, nanti kalian bisa cari ya. Berapa sih kepolaran air gitu ya. Nah, nanti di air ini ada yang namanya momen dipol juga gitu ya. Ada plus min gitu ya. Nah, gelombang tadi itu yang akan jadi prinsip ini ya, dengan adanya plus min momen dipol ini gitu ya. Adanya polaritas ini. Inilah yang jadi dasar kita bisa menggunakan microwave ya untuk mengekstraksi minyak atsiri gitu ya. Jadi adanya ini tadi gitu ya. Itu yang nantinya bisa menyebabkan ini ya. Jadi in situ water ini nantinya akan panas ketika kontak dengan gelombang microwave atau kita beri gelombang microwave gitu ya. Ini akan sangat panas. Karena ini jadi nggak stabil gitu ya. Jadi yang semula ini stabil gitu ya. Ketika diberi gelombang karena ini polar gitu ya. Dia jadi nggak stabil gitu ya. Jadi bergerak acak. Ya, random
randomize gitu ya. Ya, partikelnya geraknya jadi acak ya. Karena partikelnya acak, dia kan pasti akan macam-macam ya, ada yang mendorong keluar, ada yang saling bertabrakan gitu ya. Macam-macam. Ya, adanya gesekan-gesekan ini gitu ya. Karena ketidakstabilan ini tadi gitu ya, karena diganggu oleh gelombang mikro gitu ya atau microwave. Ya, jadilah suhu ini naik gitu ya. Jadi kalau kalian belajar partikel saling bertumbukan, itu kan meningkatkan kecepatan reaksi dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di sini saling bertumbukan ini gitu ya, itu bisa meningkatkan temperatur ya dan tekanan sel. Di sel di dalam ini nanti tekanannya naik ya. Yang semula mungkin tekanan osmosisnya berapa gitu ya. Dengan adanya gelombang mikro naik gitu ya. Jadi suhu di sini naik drastis, cepat sekali gitu ya. Ya. Dan tekanan internal yang ada di sel tanaman gitu ya. Itu juga naik ya. Nah, ketika naik impact-nya apa gitu ya? Minyak atsiri yang warna kuning ini tadi itu bisa lepas gitu ya. Jadi kalau suhunya naik, tekanan naik, ini bisa ya istilahnya bisa kita bilang jebol gitu ya. Atau rusak gitu ya. Atau mengalami degrade gitu ya. Dinding selnya ini gitu ya. Ketika dinding selnya degrade gitu ya, minyak atsiri ini otomatis keluar gitu ya. Ya, karena selnya breakdown ya. Jadi sehingga essential oil ini can release ya. Ya, essential oil ini dapat rilis nanti ya ke solvent atau waste solvent ya atau menguap ya, tergantung nanti seperti apa sistemnya di dalam prosesnya ya, ekstraksinya. Karena tadi kalian sudah belajar gitu ya beberapa turunan metode microwave acid extraction ya. Masing-masing tadi punya mekanisme yang sedikit berbeda ya, tapi secara umum mekanismenya seperti itu ya. Ketika rilisnya essential oil itu ke solvent atau evaporasi ya, terevaporasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mekanismenya seperti ini. Jadi adanya inilah yang dimanfaatkan ya. Prinsip inilah yang kita manfaatkan di dalam proses ekstraksi menggunakan microwave gitu ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan sekarang, parameter apa aja yang kelihatannya perlu kita perhatikan gitu ya di dalam menggunakan microwave ya. Ini ada beberapa sebenarnya ya, yang penting ya. Tapi selebihnya masih banyak ya. Ini hanya beberapa aja yang menurut saya penting ya. Yang pertama adalah kadar air ya. Seperti sudah kita bahas ya tadi, kadar air di dalam bahan ini penting ya. Karena kalau kadar air ini istilahnya kecil gitu ya, ya itu pun kadang-kadang juga tidak menguntungkan kita gitu ya. Kalaupun kadar airnya besar, ya tidak menguntungkan kita juga kadang-kadang terlalu besar ya. Ya, karena kalau terlalu besar gitu ya, artinya rasionya dengan gelombang mikro perlu kita pikirkan gitu ya. Gelombang mikro sekian apakah bisa menggetarkan gitu istilahnya, atau bisa membuat molekul airnya itu tadi ini ya, saling bertabrakan atau ini gitu ya. Kita perlu pikirkan ya. Jadi rasionya gimana kira-kira ya? Karena kalau enggak ya mungkin dinding sel ini juga enggak pecah-pecah gitu ya. Ya logikanya seperti itu. Jadi dinding sel ini kan juga beda-beda ya. Dinding sel kayu ya, misalnya sandalwood oils gitu ya, masoya oils or agarwood oils gitu ya. Itu kan sangat keras gitu ya. Ya, sangat keras. Beda dengan dinding sel misalnya dari citronella leaves gitu ya. Or basil leaves gitu ya, atau kemangi ya, basil kemangi, citronella mungkin serai gitu ya. Nah, itu beda. Itu lunak sekali ya. Jadi karakteristik dari dinding sel ini beda ya. Ya. Tapi untuk bisa mengatasi itu gitu ya, salah satu jalannya adalah kita ini ya, atur kadar air di sini gitu ya. Jadi kadar air di sini kita bisa atur untuk kita bisa memprediksikan apakah dengan kadar air sekian nantinya dinding sel ini bisa breakdown or not gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti itu ya. Nah, itu perlu dipelajari. Makanya kalau kalian lihat beberapa penelitian itu pasti penting ya, satu parameter yang cukup penting ya, starting water content ini ya di dalam plant materials ya. Khususnya adalah material-material yang ada essential oil-nya gitu ya. Yang kedua yang cukup penting adalah microwave power ya, atau daya microwave. Ya, daya microwave yang besar juga enggak bagus, daya microwave yang kecil juga enggak bagus gitu ya. Kalau besar dimungkinkan degrade ya. Degradation occurs ya. Jadi pasti ya, itu pasti. Jadi kalau besar kemungkinan malah minyak kita jelek hasilnya ya, kualitasnya jelek ya, rendemen juga bisa turun ya karena adanya oxidation ya, adanya degradation gitu ya. Jadi fenomena itu ada
Ya, jadi kalian perlu mempelajari itu ya. Jadi graph power juga perlu kita atur. Jadi tidak hanya punya mindset makin tinggi dayanya ya harapannya yieldnya makin tinggi ya. Itu bukan linear atau inline seperti itu ya. Jadi tidak ada hubungan yang inline lah istilahnya ya untuk penggunaan microwave power ini. Yang ketiga ada waktu ekstraksi ya, extraction time. Ya, jadi extraction time perlu kalian perhatikan gitu ya. Di mana kalian harus stop, di mana harus continue. Ya, kapan harus stop, kapan harus continue. Karena kalau kalian tidak tahu batasannya, gitu ya, energi yang kalian buang cukup besar, gitu ya. Ya, seperti penjelasan saya di awal, kalau kalian mengikuti, gitu ya, tadi ya, ya untuk mengubah dari energi listrik menjadi microwave, gitu ya, gelombang mikro, itu butuh energi yang sangat besar, gitu ya. Jadi kalau kalian terlalu lama, ya ngapain terlalu lama, gitu ya, logikanya seperti itu ya. Kalian akan buang-buang cost dan buang energi, gitu ya. Kalau terlalu bentar, ya mungkin range-nya cukup rendah, gitu ya, belum sampai range optimum atau kita belum dapatkan kondisi equilibrium, itu udah stop, ya, itu pun juga kurang bagus, gitu ya. Nah, itu ya gambarannya. Nah, sekarang kita ke ini ya, ke komparasi ya antara conventional methods and non-conventional methods ya. Nah, di sini saya coba bandingkan, gitu ya, antara hydrodistillation konvensional dengan microwave assisted hydrodistillation, gitu ya. Kita lihat perbandingannya seperti apa. Ya, dari segi waktu ekstraksi dengan suhu kira-kira seperti ini. Ya, ini hasil penelitian saya ya dengan Prof. Mahfud ya. Ya, kira-kira ini. Ketika kita ukur suhunya akan seperti ini ya. Kalau kalian lihat tanda putus-putus ini adalah pemanasan dengan menggunakan ini ya. Schematic representasinya seperti ini. Ya. Jadi ini increase-nya slowly ya, very slow ya. Tapi untuk microwave assisted hydrodistillation tidak sampai 10 menit gitu ya. Kita bisa sudah mencapai suhu di air gitu ya. Sudah mencapai 100 derajat. Tapi dengan menggunakan metode konvensional gitu ya, mungkin 55 menit atau 60 menit 1 jam gitu ya, itu baru setara ya dengan 5 menit atau 8 menitnya metode microwave ya. Ya, sangat jauh berbeda ya waktunya. Nah, ini ya, tadi sudah kelihatan. Ya, ini masalah kita coba plotting aja gitu ya, waktu ekstraksi dengan temperatur gitu ya kalau kita plotting. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi kalau dengan menggunakan microwave, kenaikannya kita bisa bilang sekitar 12 derajat per menit ya. Dari sini kita bisa lihat ya, rise in temperaturnya bisa sekitar 12 derajat per menit. Kalau ini sangat lambat. Mungkin hanya sekitar 1 sampai 2 derajat per menit. Ya. Ini sangat lambat ya. Kita bisa katakan 1 sampai 2 derajat per menit ya. Kalian nanti bisa ini ya, bisa ini komparasi yang sudah saya lakukan ya. Jadi penelitiannya nanti bisa dilihat juga ya, di bawah itu ada referensinya. Ya. Untuk yieldnya gimana? Yieldnya kira-kira seperti ini profilnya gitu ya. Jadi profil yieldnya dari konvensional dan metode non konvensional gitu ya. Jadi dengan metode microwave kita mungkin 100 menit sudah cukup gitu ya. 100 menit seperti kita kuliah hari ini gitu ya. 2 jam pelajaran gitu ya, 2 SKS gitu ya. Ya, sama kalian nunggu selama ini sudah selesai ya untuk ekstraksi ya. Kebetulan ini yang diekstraksi adalah nilam ya, ini minyak nilam ya, ini untuk profil minyak nilam. Nah, kalau menggunakan metode konvensional gitu ya, 10 kali lipatnya gitu ya. Mungkin ya 4 kali lipat ya. 400 menit. Ya, kita baru dapatkan hampir setara ya dengan metode microwave. Gitu ya. Jadi waktunya sangat-sangat lama gitu ya, sangat lama. Titik ini kita hitung dari pertama kali minyak itu keluar. Jadi titik ini, jadi ini tadi menanjakan ya, ini kan 60 menit ya, correlate dengan ini ya. Ini menanjakan kita dapatnya di sini ya. Jadi baru di sini baru netes pertama kali ya, first time. Ya. Kita dapatkan minyak asiri yang keluar dari kondensor. Ya, itu kita ukur ya. Kita dapatkan di situ waktunya berapa gitu ya. Nah, itu nanti korelate dengan ini ya. Berapa menit ya. Jadi pertama netes ini mungkin sekitar 6-8 menit ya. Kita dapatkan di sini 6-8 menit gitu ya. Baru netes. Ya, jadi sebenarnya waktu 400 menit ini sudah include dengan waktu pemanasan gitu ya. Heating time ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini 2 gambaran 2 metode yang berbeda gitu ya. Biar nanti kalian juga ada
ini ya, pengetahuan atau interest di ini ya, ekstraksi gitu ya. Oke. Heat and mass transfernya seperti apa gitu ya. Kalau saya buat representatifnya kira-kira seperti ini ya. Kalau microwave kalian tadi sudah lihat gitu ya. Ya, yang diserang pertama heat transfernya itu satu arah. Ya. Ya. Heat transfernya seperti ini ya. Kalau hidrodestilasi yang konvensional, heat transfernya seperti ini. Biru ini apa gitu ya? Biru ini adalah solvent ya, saya umpamakan solvent. Hijau, kuning itu adalah plant material and essential oil. Ya, ini saya buat seperti itu ya. Jadi saya buat seperti itu. Mass transfernya gimana? Mass transfernya adalah dari dalam keluar ya. Apa yang transfer? Yang transfer adalah essential oil. Ya. Jadi ini ada heat and mass transfer ya. Untuk perhitungannya seperti apa? Mungkin menurut saya cukup rumit gitu ya, tapi kalian nggak perlu belajar karena kan mata kuliah ini bukan untuk itu ya. Jadi kita bisa ketemu lain kali lagi kalau ingin belajar lebih dalam ya tentang heat and mass transfernya. Ya. Sedangkan microwave cukup berbeda. Berbedanya gimana? Ya, khususnya di heat transfer. Ya, untuk mass transfernya sama ya, arahnya sama dari dalam keluar ya, sama mas, nggak ada perbedaan mass transfernya, hanya berbeda arah heat transfer ya. Heat transfernya kalau ini ada dual ya, dual effect ya, satu memanaskan solvent dari luar ke dalam ya, outer to inner ya, bisa juga langsung dari plant to solvent gitu ya. Jadi ada dua, ini searah ya. Adanya dua ini yang menyebabkan ini ya, temperaturnya bedanya sangat jauh ya. Ya, bedanya ini, heat transfernya kan beda ya, makanya kenapa kok ininya naiknya beda gitu ya. Ya karena ini ya, karena heat transfer tadi. Ya, heat transfernya sangat beda. Ya, oke ya. Kira-kira itu alasannya ya. Kenapa kok range-nya juga jauh beda gitu ya, dengan waktu yang singkat, shorter time ya. Oke. Selanjutnya ya, kita ingin bandingkan. Saya ingin membuat perbandingan komparasi antara sesama metode non-conventional methods gitu ya. Kebetulan ini juga penelitian saya gitu ya. Ya, ini untuk mengekstraksi agar wood ya, kebetulan ya, minyak termahal gitu ya. Minyak atsiri yang termahal ya, gaharu gitu ya. Nah, ini saya gunakan hydrodistillation, microwave assisted hydrodistillation and solvent free microwave extraction. Gitu ya. Ini kita coba bandingkan, kita coba komparasikan seperti tadi ya, sesama metode non konvensional. Kira-kira mana sih gitu ya yang mungkin lebih baik gitu ya. Ya, kita coba komparasikan. Ya, secara waktu efek of microwave power kira-kira seperti ini gitu ya. Kita coba pelajari dulu ya efek microwave powernya. Ada daya 150 sampai 600 watt gitu ya. Pemanasannya juga beda-beda gitu ya, antara laju rate ya, rate of heating-nya beda-beda. Ya. Ya, makin tinggi dayanya, rate-nya makin cepat. Tapi di sini kita bisa lihat daya 450 dan 600 watt, rate-nya hampir sama, yaitu sekitar 25 derajat per menit. Ya, rate-nya sekitar itu. Jadi 1 menit naiknya 25 derajat, gitu ya. Nah, sedangkan daya 150 cukup lambat, gitu ya. Naiknya sekitar 3 derajat per menit, ya, tapi lebih cepat daripada metode konvensional yang tadi, gitu ya. Nah, sedangkan untuk 300 watt lebih cepat lagi, ya. Itu sekitar 17 derajat per menit kenaikannya. Jadi setiap menit ya naiknya 17 derajat, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita bandingkan rangemennya ya. Jadi menggunakan solvent free yang tanpa solvent itu ternyata kita bisa dapatkan rangemen minyak asli yang lebih tinggi dibandingkan dengan microwave hydro gitu ya. Jadi dengan waktu yang lebih lama ternyata juga nggak menjanjikan gitu ya. Ini 3 jam ya, 3 jam microwave hydro cuma sekian persen gitu ya. Sedangkan solvent free yang tanpa solvent ya, itu kita bisa dapatkan rangemen lebih tinggi dengan waktu yang lebih rendah ya, mungkin setengah kalinya daripada microwave hydro ya. Nah, terus mekanisme heat and mass transfernya gimana gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Saya coba buat komparasinya gitu ya. Ya, kalau microwave hydrodistillation gitu ya, lambatnya kenapa? Heat and mass transfernya tadi ya, ada yang dari luar ke dalam, outer to inner, inner to outer ya. Tapi kalau ini gitu ya, kalau heat transfernya dari solvent free itu langsung ya, dari kebanyakan dari tadi ya, inner to outer ya. Jadi jumlah ini lebih banyak ya, intensitas dari inner to outer-nya dominan ya dibandingkan dengan outer to inner. Ya. Sedangkan mass transfernya juga sama ya. Karena ini sangat dominan gitu ya, heat transfernya. Ya, nantinya akan ya dinding sel tadi ya
karena heat-nya itu sangat tinggi dibandingkan dengan intensitas dari microwave hydrodistillation gitu ya. Ya, pastinya ada korelasi positif dengan mass transfernya gitu ya. Nah, mass transfernya juga ini lebih intens ya dibandingkan dengan hydrodistillation ya, microwave hydrodistillation. Jadi ini komparasi ya sesama metode non konvensional gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi heat and mass transfernya cukup berbeda. Ya. Oke. Selanjutnya yang membuat kita menarik gitu ya. Kenapa kok perlu belajar ini gitu ya. Nah, tadi di awal sudah saya katakan kalau ini lebih ke arah green extraction methods gitu ya. Ini kita sekarang lebih belajar ke arah sana. Apalagi sekarang ada pertemuan G20 gitu ya. Kemarin juga sempat ada pertemuan untuk membahas masalah iklim global dan lain-lain ya. Itu adalah turn back kita untuk ini ya, untuk belajar microwave extraction sebenarnya. Ya. Kenapa kok penting gitu ya? Ini saya punya 4 metode ya, tadi kita sudah belajar ya. Ada hydrodistillation, microwave hydro, microwave air hydro, and solvent free gitu ya. Sekarang kalau kita bandingkan seperti apa sih masing-masing ini ya, konsumsi listriknya dan dampak lingkungannya gitu ya, kira-kira segimana gitu ya. Ya ini juga kebetulan masih minyak nilam penelitian saya gitu ya dengan Prof Mahfud kebetulan gitu ya. Nah dampaknya seperti apa kita lihat ya. Ya ini perbandingan ya antara 3 metode awal ini ya, hidro, air hidro, and microwave air hydro ya. Jadi hidro, microwave hydro, and microwave air hydro ya. Kalau kita bandingkan kira-kira seperti ini ya. Kita bisa lihat ya konsumsi listriknya yang terendah yang mana. Ini satuannya kWh ya, konsumsi listriknya dalam kWh, relatif electricity-nya ya. Itu adalah kita hitung dari jumlah kWh per berapa gram minyak asid yang dihasilkan gitu ya. Terus nanti CO2-nya yang diemisikan berapa gitu ya. Nah, dari sini terlihat ya bahwa microwave air hydro ini cukup potensial dibandingkan dengan ini. Apalagi dibandingkan dengan ini gitu ya. Nah, sangat jauh ya. Jadi kita bisa lihat rilisnya berapa energi yang dibutuhkan ya. Jadi kalau kita gunakan metode konvensional ya kWh-nya sangat tinggi ya. Konsumsi listriknya sangat tinggi gitu ya. Sedangkan CO2 yang dilepaskan gitu ya selama jalannya proses ekstraksi ya kira-kira juga tinggi juga gitu ya. Karena kan kita juga masih menggunakan batu bara sebagai electric fuel gitu ya. Sumber listriknya kita gitu kan ya. Jadi kalau kalian menggunakan listrik makin banyak ya artinya kalian juga berkontribusi dalam ini ya iklim global gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada korelasinya ya. Nah, sekarang kita bandingkan lagi ya antara hidro ini gitu ya dengan microwave assisted hidro gitu ya, dengan ini ya. Nah, kalau kita bandingkan juga sama ya, menunjukkan kalau penggunaan metode microwave hidro ini punya potensi ya, bisa kita kembangkan ya, atau untuk penelitian juga cukup menarik gitu ya. Nah, sedangkan yang terakhir kalau kita bandingkan antara sesama metode non konvensional gitu ya. Kebetulan ini yang kanan ini adalah bandingan ketika ekstraksi minyak gaharu ya yang paling mahal. Ya. Nah, kita coba bandingkan kira-kira seperti ini ya. Jadi sama ternyata ya kita menemukan hal yang menarik gitu ya. Ternyata metode microwave hydro ini konsumsinya jauh lebih tinggi dibandingkan solvent free. Ya, untuk ekstraksi minyak ini agarwood oil ya atau gaharu ya, minyak gaharu. Ya, jadi kita juga lihat ternyata ada hal yang menarik ya. Jadi ternyata enggak selamanya ini gitu ya. Microwave hydro ini konsumsinya juga lebih rendah ya. Jadi untuk material-material tertentu dia membutuhkan konsumsi lebih tinggi ya karena proses ekstraksinya cukup sulit ya dibandingkan dengan soft material ya. Jadi kalau agarwood ini adalah tipe hard material ya yang memang ekstraksinya butuh treatment gitu ya dan lain-lain yang memang spesifik ya istilahnya baru dia bisa diekstraksi ya. Jadi tidak semua metode ekstraksi cocok seperti ini ya. Oke. Kira-kira itu ya. Ini saya rangkumkan sedikit kesimpulan gitu ya. Sedikit kesimpulan saya. Tadi kita sudah bahas gitu ya. Kenapa kok kita perlu penelitian atau beralih ke metode microwave gitu ya. Ya, salah satunya karena masalah ini ya. Microwave itu ini ya, lebih hemat energi misalnya ya. Ya. Ya, misalnya masalah penggunaan energi ya. Jadi microwave ini kita tidak menggunakan fossil fuel ya
directly ya. Jadi kita tidak menggunakan energi fosil secara langsung ya. Kalau kita misalnya steam gitu ya, kalian bisa lihat mungkin ada yang menggunakan oli bekas, ada yang menggunakan solar, ada yang menggunakan macam-macam gitu ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan fossil fuel secara langsung gitu ya. Dan energinya juga lebih rendah. Kalian tadi sudah lihat berapa kWh yang kita perlukan ya, sangat minim gitu ya. Jadi tidak sebanyak kalau kita melakukan ekstraksi menggunakan conventional methods gitu ya. Terus yang kedua, keuntungannya adalah microwave ini sifatnya heat source-nya itu non kontak ya. Jadi kalian tidak kontak dengan heat source-nya ya. Dan pemanasannya bersifat selektif dan efektif dan selektif gitu ya. Ya, artinya tadi sudah kita bahas gitu ya. Tidak semua material, tidak semua solvent itu bisa reaktif dengan microwave. Ya, jadi perlu dipelajari ya yang namanya kepolaran, derajat dipol dan lain-lain gitu ya. Ya, itu perlu dipelajari gitu ya. Jadi banyak hal yang dipelajari karena pemanasannya bersifat selektif ya. Nah, kalau kita menggunakan misalnya steam itu kan nggak selektif ya, semua aja bisa dipanaskan dengan itu ya. Atau menggunakan hidro ya, solventnya bisa kita ganti-ganti ya, hexan, etanol dan lain-lain gitu ya. Atau diethyl ether dan lain-lain. Tapi kalau ini selektif ya. Setiap solvent punya karakteristik masing-masing nantinya ketika berkontak atau ketemu dengan microwave. Ya. Dan yang ketiga, keuntungannya adalah panasnya selektif ya di material tertentu. Jadi tidak istilahnya tidak semuanya sama, bisa digeneralisir ya. Jadi ada beberapa yang memang cocok dengan microwave mungkin gitu ya. Ada yang cocok mungkin nanti dengan ultrasound misalnya gitu ya. Jadi ada beberapa material yang seperti itu ya. Karena kalian juga perlu belajar mekanisme tadi ya, misalnya heat and mass transfernya itu seperti apa. Ya, itu penting. Jadi sebelum kita mengekstraksi menggunakan microwave, kita sebenarnya perlu belajar itu atau punya prediksi. Punya prediksi akan seperti apa sih nantinya ya kalau kita ketemukan plan material A dengan microwave gitu ya. Plan material A itu ada apa aja sih kandungannya gitu ya. Misalnya di minyak jahe ada kandungan gingerol. Gingerol ini ketika kontak dengan microwave seperti apa sih? Reaktif or less reaktif. Gitu ya. Kita perlu prediksikan ya. Nilainya berapa sih gitu ya. Nah, nilai kepolarannya, nilai derajat dipolarnya berapa dan lain-lain gitu ya. Itu perlu kalian tahu dulu data-data itu gitu ya. Jadi tidak hanya asal mengontakkan ya dengan harapan wah kalau kita pakai microwave yield-nya tinggi nih gitu ya. Atau kita bisa dapatkan rendemen banyak atau kualitasnya bagus, belum tentu ya. Ya, saya tekankan itu belum tentu. Jadi perlu dipelajari karena sifat pemanasan menggunakan microwave ini adalah selektif ya, selective heating. Oke. Ya, kesimpulannya gitu ya. Ini saya menyimpulkan saja gitu ya. Apa untuk materi perkuliahan kita hari ini gitu ya. Ya, pertama ini ya. Mungkin kita bisa katakan ya, metode microwave itu cukup menjanjikan ya untuk ekstraksi minyak asili ke depannya gitu ya. Yang kedua, kita bisa ngomong gitu ya. Jadi performa ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi gitu ya. Bahwa performa metode microwave extraction ini ya perlu kita pelajari gitu ya. Karena sifatnya yang selektif tadi, kita perlu belajar macam-macam, termasuk equipment setup ya, setup peralatan microwave itu sendiri gitu ya, atau reaktornya itu gitu ya. Terus parameternya perlu kita optimasi gitu ya. Misalnya daya microwave, waktu ekstraksi gitu ya, feed to solvent ratio ya, and others ya. Jadi itu perlu dioptimalkan. Ya, jadi tidak hanya sekedar asal menggunakan gitu ya. Karena kalau menggunakan tidak tahu ini ya akan kurang bagus juga, malah suatu saat malah bisa lebih bagus metode konvensional gitu ya. Nah, itu ya yang mau saya tekankan. Yang ketiga, poin utamanya adalah ini ya. Jadi microwave ini gitu ya, acid extraction ini ya kita bisa katakan sebagai salah satu metode yang baru gitu ya. Seperti halnya ultrasound gitu ya. Atau mungkin nanti ada accelerated solvent extraction ya, atau ada juga supercritical fluid extraction. Ya, jadi itu ada beberapa metode yang baru yang mungkin ini ya bisa dikombinasikan juga dengan microwave gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan, bisa mereka berdiri sendiri-sendiri. Ya, tapi beberapa metode itu adalah metode yang cukup menjanjikan ya untuk perkembangan ekstraksi di dunia atsiri, perasirian gitu ya. Nah, kira-kira itu dari saya gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya untuk materi hari ini gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya.
Adakah yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Tapi kalau enggak juga, ini mungkin waktunya udah mepet ya, Bu Novi ya? Iya, Pak. Ya. Nanti Gimana? ini PowerPoint-nya bisa di-share ya, Pak ya? Oh, Di boleh, Bu Novi. e-learning ya? Boleh, ya, silahkan. Nanti Iya. saya share ke Bu Novi ya. Iya, iya Pak Heri. Ayo adik-adik mungkin ada yang Ada ditanyakan. pertanyaan? Mungkin ya, Pak. Silakan kalau ada yang mau tanya ya, silakan. Nanti sebentar lagi mungkin akan ada ini ya, saya berikan tugas untuk pertemuan hari ini. Apa tugasnya gitu ya? Hanum S2, mana ini? Hanum? Ayo, mana ini? Ya, maaf ada kendala sinyal ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Yang lain, silakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa ya. Mungkin ini tugasnya ya untuk pertemuan hari ini. Ya, mungkin bisa di ini ya, disimak. Bentar. Saya coba share screen lagi ya. Nanti sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, tugasnya ini ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya, tugasnya adalah ini ya, make a review ya about the derivative of microwave extraction ya. Other than that was we explain ya in today lecture ya. Jadi kalian buat review tentang metode microwave lain, assisted extraction, derivatif yang lain gitu ya. Selain yang apa yang sudah ada di saya jelaskan hari ini atau ada di PPT gitu ya. Jadi kalian buat reviewnya. Ya. Ya, jadi masih banyak ya biar kalian juga mengetahui atau belajar gitu ya. Apa saja sih derivatif metode microwave yang lain gitu ya. Sangat banyak ya. Saya tekankan sangat banyak. Yang kedua ya, kalian make a comparison ya for essential oil extraction gitu ya. Using conventional and microwave extraction in tabular form. Ya, saya nggak minta in review gitu ya or text form gitu ya, tapi in tabular form. Bentuknya berupa tabel. Kalian buat. Review ini macam-macam ya yang bisa kalian komparasikan, misalnya economical gitu ya, yield, quality ya. Tergantung apa yang mau kalian komparasikan ya, tapi buat komparasinya yang proporsional ya. Boleh seperti apapun, tapi formatnya adalah tabular ya, tabel ya. Saya tidak minta dalam bentuk review ya atau teks ya. Itu yang kedua. Jadi buat komparasinya. Yang ketiga ya, saya minta ini ya, give your opinion ya. Jadi give your opinion and reason about the prospect of using MIE gitu ya, microwave extraction for extraction essential oil in Indonesia gitu ya. Saya ingin tahu ya, gimana sih opini kalian gitu ya tentang MIE ini. Saya ingin tahu ya. Nanti mungkin bisa dikumpulkan ya. Mungkin semoga seminggu cukup lah saya rasa ya. Masa seminggu kurang ya? Saya rasa cukup ya, seminggu itu cukup. Mungkin waktunya sudah lama mungkin untuk ini ya. Ya, yang penting kalian rajin mencari referensi, menggali referensi gitu ya. Browsing saya rasa ada semua ya, di googling ada saya rasa. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Atau ada yang mau dibingungkan dari tugas ini? Silakan. Pak, izin bertanya Pak, ini tugasnya individu atau kelompok ya Pak? Tugasnya individu aja, karena saya ingin tahu opini masing-masing, bukan masing-masing person ya, bukan kelompok gitu ya. Saya ingin tahu masing-masing person itu pendapatnya gimana sih? Ya, pendapat ini boleh positif or negatif ya, jangan berpikir positif ya. Pendapat ini boleh positif negatif. Silakan. Kalian kok misalnya nggak setuju, kenapa alasannya? Ya boleh ya, bebas berpendapat ya. Jadi jangan mikir MA ini selalu menguntungkan ya atau profitable. Jangan ya. Kalau kalian merasa itu nggak profitable ya nggak apa-apa, kan tuliskan opini kalian. Tapi alasannya logis apa gitu ya. Ya, itu yang saya minta ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugasnya?
Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini ditulis tangan atau menggunakan Word ya, Pak? Kalau ini tugas ini bisa kalian gunakan Word, silakan gitu ya. Karena menurut saya bentuk tabular ini sangat banyak nanti gitu ya. Sangat banyak. Ya, jadi kalau kalian makin kreatif gitu ya, makin banyak membaca referensi, saya rasa akan ketemu sangat banyak dan tabularnya ini akan sangat menarik gitu ya. Bentuknya bervariasi. Saya serahkan ke kalian gitu ya. Saya akan melihat seberapa kreatif kalian nanti gitu ya di dalam membuat komparasi gitu ya, seberapa detail kalian membuat komparasinya. Ya, saya rasa kalau kalian tulis tangan akan sangat repot ya. Ya. Jadi kalau saya boleh diketik ya, silakan. Ada lagi pertanyaannya untuk tugas hari ini? Kalau tidak, nggak apa-apa ya. Minggu depan kita akan ketemu satu metode lagi ya tentang non-conventional method, yaitu tadi ultrasound acid extraction ya. Jadi kita nanti akan ketemu metode itu ya minggu depan. Kita bahas lebih detail ya. Apa bedanya dengan microwave gitu ya? Kira-kira seperti itu. Pengantarnya ya untuk pertemuan minggu depan. Ada yang mau tanyakan tentang tugas atau materi hari ini? Silakan kalau mau ditanyakan. Saya stop share ya. Ini pengumpulan tugasnya melalui e-learning-nya atau gimana ya, Pak? Bisa dikumpulkan lewat e-learning ya. Nanti Bu Nove yang mungkin ini ke saya mungkin nanti. Nggih, Bu Nove ya. Iya, Pak. Supaya kita sama-sama terikut ya, Pak ya. Iya, mungkin gitu aja ya Bu Nove ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya rasa seminggu cukup ya. Jadi pertemuan paling lambat di hari Kamis ya. Kalau hari ini hari Jumat, paling lambat dari Kamis sudah bisa dikumpulkan mestinya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas atau materi hari ini? Ya, untuk materi nanti saya share ya. Mungkin nanti lewat e-learning juga atau Bu Nove ini ya. Jadi nanti akan saya share. Gimana? Cukup? Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Artinya jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Ya, kalian juga stay safe, stay healthy gitu ya. Karena kita juga masih di situasi pandemi gitu ya. Ya, mungkin itu saja materi hari ini ya, perkuliahan hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di hari Jumat lagi ya. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri ya pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.